Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita adalah lanjutan dari seminar sebelumnya, serial psikofisiologis atau serial Mind and Body Intelligence. Tubuh kita itu cerdas, wah bahkan kalau saya bilang tambahkan cerdas banget, punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya self healing. Tapi bagian kita adalah memberikan kesempatan kepada tubuh untuk istirahat, untuk dapat nutrisi yang benar, untuk pindah ke switch ke parasimpatetic mode. Kita relaksasi seperti Raja Daud berkata, di tempat tidurku Tuhan menyembuhkan aku dari segala penyakitku. Nah, tidur aja obat yang manjur, tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang seperti dikatakan anaknya Raja Daud, yaitu Raja Soleman atau Nabi Soleman. Dia berkata begini, aku tidur dan tidak terkejut. Namanya deep sleep. Tapi bagaimana bisa deep sleep? Kalau kita tubuhnya parasimpatetik. Gimana bisa parasimpatetik kalau stres? Kagak bisa. Maka pentingnya olah batin, olah rasa. Maka kita perlu menyembuhkan diri dari trauma-trauma yang pernah terjadi. Tadi sambil nunggu saya putar dua episode A 5 menit mengenai sembuh dari trauma dengan rekonstruksi persepsi, ya, dengan mengatakan perkataan iman di titik yang terendah. Dan sih masih ada tips-tips yang lain lagi mengenai sembuh dari trauma, ya. Tapi hari ini lebih baik kita akan langsung serahkan ke Dr. Grace, penulis buku dari Mind and Body Intelligent, ya. Oke, saya kasih spotlight dulu. Saya sapa Dokter Grace. Selamat malam, dokter. Selamat malam Pak Jarot, kesaksiannya luar Ya, biasa, jadi, berkati sekali. amin. Oke, langsung aja deh dokter, silakan. Nanti saya mohon izin off kamera karena akan melanjutkan nyetir mobil. Oke, hati-hati Pak. Oke, Oke, terima kasih Pak yuk. Jarot, hati-hati di Break. jalan. Ya, Selamat malam Bapak Ibu semua, semangat ya. Terima kasih yang sudah hadir dari awal tadi sebelum jam 7 gitu ya, hingga eh, saat ini sudah makin lama makin bertambah ya. Jadi ini adalah sesi ketiga setelah 2 minggu yang lalu saya sudah mempresentasikan serial tentang Mind and Body Intelligence ya. Jadi tidak berlama-lama lagi karena saya bilang sama Pak Jarot malam hari ini mungkin agak lebih panjang ya. Jadi seperti Bapak Ibu sudah pernah sering dengar ya dari Pak Jarot ya tentang psikofisiologis ya. Jadi ada kata psiko dan fisiologis. Psiko itu pikiran kita dan fisiologis adalah cara badan kita bekerja ya, tubuh kita bekerja dengan ada metabolisme ya. Jadi ini menggambarkan ya bahwa pikiran kita itu eh bisa menentukan bagaimana sel kita bekerja, ya. Pikiran kita itu minggu lalu kita bahas tentang hormon, kita bahas tentang neurotransmitter, bedanya apa. Ya, jadi tubuh kita itu sebenarnya pintar, Bapak Ibu ya. Jadi kalau gejala yang kita rasakan itu jangan kita takut terlebih dahulu ya. Artinya, waduh, kalau saya sering sakit perut, ini ada apa ya? Ada cancer nggak ya? Gitu. Jangan seperti itu dulu gitu ya. Tetapi kita meneliti, kita mengamati. Kira-kira ini mungkin awalnya saya salah makan apa ya, atau saya lagi ada terfikir apa ya, kayak gitu ya. Karena sebenarnya gejala itu adalah kepandaian dari tubuh kita untuk mau mengatakan ada sesuatu yang tidak seimbang ya. Saya ingat minggu lalu ada yang di chat ya bertanya, oh gejalanya banyak ya, banyak banget. Dan saya punya beberapa pasien juga. Jadi kalau ditanya ada gejalanya apa, waduh kayaknya semua tubuh ada gejala dari sakit kepala sampai di usus sampai ke kulit gitu ya. Jadi kayak seperti kayak tidak ada arahnya. Tetapi kalau saya gali dan gali lagi, eh, jelas terlihat dan sebenarnya pasiennya juga tahu bahwa ya dok, saya ini sudah lama dan makin lama makin parah ya. Jadi gejala tuh kalau semakin lama itu nggak semerta-merta karena suatu penyebab yang singkat terjadi. Bisa banyak hal seperti itu adalah karena tumpukan trauma ya. Jadi tadi Pak Jarod sudah memutarkan video tentang trauma yang sangat luar biasa, kesaksian beliau, pengalaman hidup beliau, em, dan itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya kehilangan uang, ditipu, ya akhirnya pernah apa namanya di istilahnya kayak diculik ya. Tadi kalau saya dengar ya tidak salah tangkap ya. Wah itu tidak mudah. Dan tapi Pak Jarot itu adalah
luar biasa ya kalau bisa sampai survive sampai hari ini dan juga bisa ada setiap hari, setiap minggu untuk Bapak Ibu semua mendampingi, memberi berkat itu luar biasa ya. Jadi hari ini ada 3 bagian ya yang kita akan bahas yaitu kita akan bahas tentang bahwa organ kita berbicara. Bagaimana kita mengenali akar masalah dari gejala ini ya. Saya akan perlihatkan dari organ ke pola ya. Tubuh kita itu bukan mesin tetapi jaringan interkoneksi antara sistem dan sistem saraf dan endokrin gitu ya. Ada imun sistem, ada emosi. Kemudian makna gejala. Basis ilmiahnya apa tentang psikoneuroimunologi ya. Nah, ada imunologi, ada imun sistem gitu ya. Ada studi kasus. Kemudian saya bahas sedikit tentang hormon stres dan ritme tubuh atau circadian rhythm. Bagaimana ada sumbu ya dari otak hipotalamus pituitari sampai adrenal, kelenjar adrenal yang mengeluarkan hormon-hormon stres. Ya, bagaimana hormon-hormon ini akhirnya memberi memberi tanda kepada tubuh kita itu untuk eh, bagaimana dia harus berkomunikasi, apakah sel-selnya atau organnya harus dalam status siaga atau dalam status tenang gitu ya. Nah, kemudian koneksi antara hormon dan mood, ritme sirkadian atau atau bisa disebut bagaimana jam-jam tubuh ya, jam tubuh dari setiap sel kita. Kemudian apa yang kita bisa lakukan dengan teknik mind and body intelligence ya. Ada juga beberapa referensi ilmiah ya. Kemudian yang terakhir tentang gut brain axis. Gut itu adalah usus. Usus itu adalah otak kita yang kedua. Kenapa? Karena neurotransmitter ya, zat-zat untuk koneksi di saraf otak kita, di tubuh kita itu 80% diproduksi di usus kita oleh bakteri baik. Oleh karena itu, kenapa kita harus makan sayur, kita harus jaga makanan-makanan processed food ya, jangan terlalu banyak ya fast food ya. Kemudian juga kita harus makan serat, banyak sayur, buah gitu ya, karena microbiome ini adalah sahabat kita. Kita harus jaga. Kalau dia tidak seimbang, dia juga bisa menyebabkan berbagai macam sakit penyakit. Ya, jadi ilmu ini seperti Pak Jarot juga sering jelaskan functional medicine, lifestyle medicine. Bukan hanya saya punya gejala, terus obatnya apa? Saya punya gejala, terus solusinya apa? Kayak gitu ya. Oh, ada gejala di tiroid, angkat aja. Enak aja organ main diangkat. Ya gitu ya. Jadi untuk mengangkat organ itu hati-hati dipikirkan. Ada masalah di rahim, ada pertimbangan yang betul-betul matang. Matang sampai akhirnya diangkat. Karena setiap kali kita mengangkat organ, konsekuensinya cukup berat. Kecuali benar-benar dibutuhkan. Ya, jadi ilmu ini adalah untuk menangkap hal-hal yang kecil di stage awal, di stadium awal, sehingga tidak berkembang menjadi suatu diagnosa yang parah. Ya, lebih cepat menanggapi dan kita mengatasi. Nah, seringkali menanggapi ini belum tentu dengan belum tentu dengan kekurangan misalnya makanan gitu ya, atau misalnya kekurangan nutrisi. Walaupun sebenarnya eh, pasti ada kekurangan nutrisinya, tetapi seringkali eh, atau penyebab pertama adalah pikiran gitu ya. Karena pikiran itu adalah sesuatu yang kalau kita abaikan, kita anggap biasa. Oh, em, bahwa ya saya kerja di misalnya ya Anda kerja di kantor tertentu punya bos yang sangat apa ya, sangat tegas ya. eh Kerja sampai jam 9 malam, jam 10 malam, ya setiap hari nggak apa-apa kayak gitu ya. Tetapi tubuh itu bisa berkata nggak bisa. Pada suatu titik kalau udah bertambah usia, tubuh ini makin lelah. Ya gitu ya. Jadi tubuh itu seringkali memberikan tanda kalau kita istilahnya eh, over ya. Kita melewati batas-batasnya. Baik dengan pikiran kita, baik dengan kegiatan fisik kita. Ya, jadi ada koneksi. Ya, jadi ada namanya enteric nervous system, persarafan di dalam usus kita yang seperti juga persarafan di otak kita yang saling koneksi antara otak dengan usus. Peran mikrobiota di dalam usus ya, kalau gangguan gut maka bisa gangguan mood ya. Istilah leaky gut bisa menyebabkan leaky brain tuh sekarang banyak, terutama di anak-anak muda atau misalnya anak-anak yang usia usia dari usia kecil itu sering mendapatkan antibiotik, sering mendapatkan
obat-obatan yang cukup berat gitu ya. Jadi tubuh kita tuh saling koneksi. Ya, jadi kalau kita menanggapi suatu gejala, kita harus berpikir di belakang gejala itu apa yang tubuh ingin katakan pada kita, gitu ya. Jadi ini yang kita akan bahas hari ini, ya. Nah, saya akan bahas bahwa tubuh itu tidak pernah berbohong. Tubuh itu tidak, kadang-kadang tubuh kita itu berbicara, ya. Bahkan sebelum kita menyadarinya, yaitu sakit kepala yang datang tiba-tiba, lambung yang terasa sesak, atau dada yang menegang tanpa eh, sebab yang jelas. Ya, semua ini bukan sekedar gejala fisik semata, ya. Bukan sekedar, oh, saya ada gejala ini, obatnya apa ya? Ditutupin aja dengan obat gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar dari pendekatan Mind and Body Intelligence yang saya kembangkan, bahwa tubuh itu menyimpan memori emosional, ya. Bahkan ketika pikiran sadar sudah melupakannya. Banyak pasien saya yang memiliki gejala-gejala di dalam tubuh, tetapi kalau ditanya ada masalahnya apa, dia nggak tahu. Ya, sehingga kita harus gali baik dari pemeriksaan lab, kita periksa hormonalnya, kita periksa metabolic balance-nya, kita kita gali juga dari emosinya sehingga akhirnya keluar. Ya, terungkap juga, oh ternyata waktu kecil saya pernah dimarahin mama. Ada ada suatu kata yang waktu kecil usia kelas 3 SD itu, dia terkena gitu ya. Dia dia bisa marah sebagai anak kecil. Dan itu trigger waktu eh, dia dewasa, waktu ada pekerjaan di kantor ya. Jadi trauma-trauma emosi ini seringkali bisa terjadi pada saat kita muda, pada saat kita kecil, tapi kita sudah lupa pikirannya, tetapi tubuh kita tidak lupa. Nah, setiap stres, luka batin, atau konflik yang belum terselesaikan tidak hilang begitu saja. Ia tersimpan dalam jaringan sel, hormon, dan sistem saraf kita. Secara ilmiah, hal ini dijelaskan melalui konsep psikoneuroimunologi dan cellular memory. Jadi, memori dalam sel kita. Emosi yang kronis yang tidak selesai terbukti mempengaruhi sistem imun dan bahkan ekspresi gen sel. Yang paling simpel aja, kalau Bapak Ibu misalnya anak-anak ya yang mau ujian, belajar setiap hari stres malam sampai malam-malamnya, nanti habis belajar berapa hari tidurnya malam terus, berapa hari kemudian bisanya flu karena imun sistemnya turun karena dia stres. Itu yang simple. Bagaimana dengan eh, ka- kasus-kasus yang dengan autoimun, yang dengan cancer, di mana stresnya itu sudah cukup lama dipendam gitu ya. Nah, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa stres emosional yang berkepanjangan itu dapat mengubah fungsi imun dan meningkatkan inflamasi sistemik. Jadi di sini saya katakan the body remembers what the mind forgets. Ya, tubuh itu ingat apa yang pikiran kita lupakan, gitu ya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tubuh adalah arsip yang hidup, yang menyimpan setiap rasa, takut, kecewa, bahkan kehilangan yang tidak pernah sempat disembuhkan. Maka saat tubuh Anda terasa tidak nyaman, jangan buru-buru memadamkannya dengan obat atau distraksi. Cobalah berhenti sejenak dan bertanya secara pelan, bagian tubuh mana yang sedang mencoba berbicara kepada saya? Karena seringkali yang butuh disembuhkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga kisah di belakangnya. Nah, ini adalah langkah pertama dalam Mind and Body Intelligence, mendengarkan tubuh dengan hati. Sebab tubuh tidak pernah berbohong. Ia terus berusaha menyampaikan kebenaran yang belum bisa disadari oleh orang-orang tersebut, ya. Oh, sorry. Ini saya balik lagi. Nah, kita akan belajar tentang bahasa emosional dari setiap organ. Nah, bahasa emosional ini ya di dalam tubuh kita memiliki cerita dan setiap cerita membawa emosi yang belum selesai. Ketika pikiran menolak merasakannya, tubuh juga yang berbicara. Ia tidak berdebat dengan kata-kata, melainkan dengan sinyal, dengan gejala, dengan rasa nyeri, dengan tegang, dengan perih atau letih yang sulit dijelaskan. Nah, dalam pendekatan Mind and Body Intelligence ini, kita melihat bahwa setiap organ memiliki tema emosional yang khas.
Nah, ini bukan mitos atau sekedar kepercayaan orang Timur, tetapi hasil pemahaman yang kini juga didukung oleh neuroanatomi limbik dan psikofisiologi modern. Jadi ada ilmu yang meneliti ya, sudah ada jurnal-jurnal. Nah, mari kita lihat satu persatu. Hati atau liver seringkali menjadi tempat bersemayamnya kemarahan dan frustrasi. Bila terlalu lama ditekan, energi ini bisa muncul sebagai hipertensi, gangguan pencernaan, atau rasa panas dalam tubuh. Kedua, paru-paru ya, membawa kesedihan atas dan kehilangan ya. Saat seseorang menahan tangis yang tidak memberi ruang untuk berduka, napasnya menjadi pendek dan dadanya terasa berat ya. Ginjal atau kidney ini merekam ketakutan dan rasa tidak aman. Secara biologis, ginjal berkaitan dengan sistem stres dan kortisol. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan jangka panjang, tekanan darah dan fungsi adrenalnya ikut terganggu. Kemudian lambung, sering ya orang sakit lambung. Ini menyimpan kecemasan dan salah. Asam lambung meningkat bukan karena makanan, tetapi juga karena pikiran yang tidak pernah tenang. Kemudian usus atau gut, organ paling intuitif dalam tubuh. Dia menyimpan ketidakmampuan untuk melepaskan masa lalu ya. Jadi seringkali ada masalah-masalah di pencernaan karena tidak bisa melepaskan masa lalu. Sembelit kronik, kembung, atau nyeri usus seringkali muncul saat seseorang sulit melepaskan beban emosionalnya. Jadi tubuh pada dasarnya tidak bisa berbohong. Ia mengingat, menyimpan, dan mengulang sampai kita belajar mendengarkannya. Selama ribuan tahun pengobatan timur melihat hubungan ini melalui energi meridian dan organ emosi. Nah, kini sains modern melalui neuroimaging ya, jadi ada bisa dilihat dengan MRI, dengan radiologi dan psikoneuroimunologi membuktikan hal yang sama bahwa setiap emosi menciptakan pola aktivasi tertentu di otak limbik. Otak limbik itu otak emosi ya. Di bagian otak kita ada limbik yang mengatur emosi kita dan mempengaruhi organ targetnya melalui sistem saraf otonom dan hormon. Jadi, saat hati Anda terasa panas atau napas Anda berat, mungkin bukan hanya soal fisik, tetapi tubuh sedang memproses perasaan yang belum sempat Anda akui. Nah, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan secara pelan, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh organ ini terhadap aku. Ingat, tubuh itu berbicara dalam bahasa rasa, dan penyembuhan sejati dimulai ketika kita berani mendengarkan tanpa penolakan, tanpa penghakiman terhadap tubuh kita. Ya, jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, ya bahwa eh, organ-organ kita terbentuk dalam sistem, ya ada sistem pernafasan, pencernaan, ya ada sistem urinari gitu ya, reproduktif ya. Integumentary system itu adalah sistem apa namanya kulit gitu ya, skeletal juga adalah tulang ya, muskular otot ya, nervous system adalah saraf gitu, circulatory system adalah jantung dan pembuluh darah, endocrine system kelenjar, lymphatic system limfatik ya, dan imun system. Semua adalah sistem. Kalau kita bicara dengan sistem, artinya setiap tubuh itu punya komunikasi, Bapak Ibu. Kita punya organ, bukannya dia diam aja. Itu adalah organ yang hidup, organ yang bisa berkomunikasi. Oleh karena itu, organ-organ kita, komunikasi terhadap kita bagaimana? Dengan memberikan gejala. Ya, kalau gejalanya sangat parah, sakit, tentu boleh minum obat. Tetapi kalau kita terus minum obat dan dia balik dan balik lagi, kita sebagai pemilik tubuh ini harus lebih kritis, harus bertanya, ini kira-kira ada apa? Ini contoh kasus tentang irritable bowel syndrome ya. Jadi perutnya sering kembung, diare yang bergantian dengan konstipasi, nyeri ulu hati yang tidak kunjung hilang, semua hasil labnya normal. Bingung nggak? Hasil labnya normal, tapi sakitnya masih ada. Dan ini banyak kasusnya di tempat praktek saya ya. Endoskopi pun tidak menunjukkan kelainan serius, dan dokter sebelumnya sudah mencoba memberikan obat-obatan proton pump inhibitor, antispasmodik, probiotik, namun keluhannya tetap kembali. Nah, orang ini sebut saja ya namanya Maria ya, menyimpan trauma masa kecil. Setelah digali ya, ia tumbuh di rumah dengan kekerasan emosional, sering dimarahi, sering merasa tidak aman, dan setiap kali ia mengalami stres emosional di masa kini,
gejalanya adalah irritable bowel syndrome. Dia muncul kembali ya. Ini adalah autoimun yang dialami ya. Jadi itu bisa bisa digali. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin minggu lalu belum hadir, saya jelaskan anatomy of anxiety ya. Anatomy of anxiety ya. Jadi kita di sini ada sirkuit limbik ya, hipotalamus ya. Jadi di sini yang kuning adalah hipotalamus yang menghubungkan ini saya sebut ini adalah kayak pusatnya dari apa ya? Pusatnya dari kelenjar-kelenjar yang bekerja dalam tubuh. Ya, setiap kali apa yang kita lihat di talamus ini disimpan, si lihat dan dengar ya. Dan di sini yang merah ini namanya amigdala. Amigdala ini pusat emosi. Jadi Anda lihat bahwa di otak kita pusat untuk menyimpan apa yang kita lihat dan dengar, kita baru lihat dan dengar, belum kasih emosi, dengan pusat emosi sangat dekat. Oleh karena itu tidak heran ya kalau kita itu kok cepat cemas, cepat marah, cepat sedih gitu ya, atau cepat ya bisa bahagia orang yang positive thinking. Nah, yang hijau ini adalah hipokampus. Hipokampus adalah pusat untuk menyimpan memori ya. Jadi setiap kali kita apa yang kita lihat, dengar, kita memberikan emosi, apa itu emosi negatif atau positif, ini akan berdampak kepada ya apa yang disimpan di dalam memori kita, bisa berdampak ke HPA aksis yaitu hipotalamus, pituitari ya kelenjar di otak yang akan kasih tanda ke bawah yaitu organ kita dan juga berdampak pada locus coruleus yaitu pusat untuk em, tanda-tanda fisik kalau kita cemas ya, tekanan darah tinggi, napasnya cepat dan lain-lain gitu ya. Jadi em, kita harus hati-hati dengan apa yang kita berikan emosi. Ya, kita tidak mungkin bisa melupakan memori, tetapi kita harus hati-hati dengan emosi yang kita ciptakan. Jangan terlalu cepat untuk berprasangka buruk, dan jangan terlalu cepat untuk berpikiran positif. Aduh, saya nggak bisa nih. Aduh, saya pasti gagal nih. Aduh, hidup saya mah susah terus gitu ya. Semua yang negatif. Tapi kita belajar seperti Pak Panah ini bahwa apa yang kita lihat atau dengar ya kita itu sebelum kasih emosi yang negatif ya, sebelum emosi negatif ini mempengaruhi hipotalamus pituitari adrenal, kortisolnya naik, hormon stresnya naik ya, kemudian hormon stresnya naik mempengaruhi sel kita, kita belajar untuk bawa ke namanya prefrontal cortex ya. Di cortex ini adalah pusat kita analytical thinking di sini ya. Jadi kita berpikir ya. Setelah kita berpikir, kita bisa lebih tenang memberikan emosi. Kalau misalnya eh, Anda adalah seorang yang pemarah, sekarang udah bisa lebih tenang pada saat em, terpicu. Ah, saya nih mau marah nggak ya? Kalau ya saya marah, apa saya yang rugi atau orang itu yang rugi? Seringkali kita marah pada keadaan atau kondisi yang lalu. Kadang-kadang orangnya udah meninggal atau kadang-kadang orangnya kita nggak ketemu, tapi kita masih dendam, kita masih marah, ya. Saya selalu katakan ke pasien saya, kita belajar untuk berpikir, buat apa kita pegang masa lalu? Karena kalau kita pegang masa lalu, maka respon dari neurochemicals di otak, hormon, neurotransmitter, itu sama seperti kita marah pada saat ini. Ya, jadi marah itu harus sesaat. Kesel itu harus sesaat. Dengan apa? Menciptakan persepsi yang baru ya. Tadi Pak Jarot di di video-videonya sering menyebutkan persepsi yang baru. Karena itu benar dan secara ilmiah itu ada gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mau sakit, Anda harus bisa mengendalikan pikiran Anda ya. Karena rugi saya bilang buat apa gitu ya. Kalau dalam literatur ini ya, ini ada jurnal ya. Jadi apa yang saya sampaikan di buku saya Mind and Body Intelligence, setiap kalimat itu ada ya bukan setiap kalimat ya beberapa apa paragraf gitu ya. Biasanya ada tanda ini jurnalnya. Hanya untuk membuktikan bahwa lo ini ngomongnya itu nggak ngomong asal kosong loh. Ini ada penelitiannya. Sama seperti ini. Trauma masa kecil. Tubuh menyimpan memori. Tubuh bukan hanya sekedar kumpulan data biokimia. Ia menyimpan memori. Luka emosi masa lalu bisa terekam di dalam sel kita, mempengaruhi respon biologis komunikasi antara sel kita bertahun-tahun. Jadi sekarang Anda bisa paham, oh kenapa ya sekarang saya bisa begini? Saya punya pasien yang benci banget sama bosnya. Akhirnya dia bisa bisa keluar dari
dari perusahaannya, tapi akhirnya dia diabetes gitu ya. Rugi nggak sih? Rugi. Jadi kita harus belajar, walaupun saya tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi kita diberikan Tuhan kemampuan untuk belajar atau neuroplasticity untuk membuat sinaps yang baru dalam otak kita untuk belajar mau memaafkan, mau berdamai, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan suatu kondisi ya. Karena kalau Anda mengasihi diri Anda sendiri, maka Anda akan mau berdamai. Jangan ditahan. Ya, ini ada childhood trauma, the HPA axis ya, hypothalamus pituitary adrenal axis, dan psychiatric illness ya. Jadi traumatic memories are not just stored in the brain. They are stored throughout your body into your tissues and organs, greatly affecting your health. Ini ada studiesnya ya. Juga ada studiesnya di sini. Saya perlihatkan kepada Bapak Ibu semua. Ini bukan Dokter Grace yang katakan, tetapi ada penelitiannya loh seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, sebagai opa oma, tante om, itu penting sekali untuk hati-hati berbicara di depan anak kita. Hati-hati memberikan emosi. Karena anak-anak sampai usia 7 tahun, otaknya kan masih berkembang ya, analytical thinking. Dan kalau semakin kecil dia menangkap, oh orang tuanya berantem, oh orang tuanya ngomongnya jorok, oh orang tuanya bertindak seperti itu, dia akan menyerap. Nah, makanya seringkali akan ada trauma generasi, ya. Trauma generasi karena sebagai seorang anak kecil, dia melihat sesuatu, dia menjadi takut. Dan kalau itu tersimpan dan tidak selesai, itu akan bisa men-trigger suatu penyakit pada saat dia sudah dewasa. Ya, tentu kita sebagai orang tua, om tante, opa oma, ya tidak mau melukai anak-anak kita, gitu ya. Nah, ini ada kasus berikutnya. Seorang pasien perempuan usia 44 tahun datang dengan keluhan migrain kronik dan insomnia yang sudah bertahun-tahun ya. Dia sudah mencoba berbagai macam obat tidur, bahkan terapi alternatif. Hasilnya hanya perbaikan sesaat. Lalu kambuh kembali. Ketika kita telusuri, ternyata akar masalahnya bukan sekedar di kepalanya atau di otaknya. Ia membawa luka lama, masa kecil penuh kesepian emosional, inner child yang terluka, ya. Ia terbiasa menekan rasa marahnya, rasa tidak aman hingga tubuhnya belajar untuk berteriak lewat migrain dan insomnia, ya. Jadi daripada sekedar hanya memberikan obat, saya tidak pernah mengatakan obat itu salah. Tapi kalau kita hanya memberikan obat, tidak menggali emosinya apa, maka tubuhnya akan terus memberikan gejala. Nah, bayangkan kalau kita seumur hidup minum obat karena banyak gejala seperti itu ya. Nah, saya belajar di Lifestyle Prescription University, ini adalah beberapa gambar contoh ya yang diberikan di dalam map ya. Nah, kalau biasanya ke kedokteran kan biasanya belajar oh ini organ apa namanya otak ya, di otak ada pembuluh darah apa, ada nervousnya apa, itu kayak map gitu ya. Tapi di sini mereka menunjukkan map dengan kalau ada masalah di organ tersebut, ada emosi apa yang tersimpan di situ. Contohnya ya, kalau ada hati atau liver, itu ada marah atau frustrasi ya. Nah, marah menyalakan simpatis dan hipotalamus pituitary axis itu adrenal axis meningkatkan katekolamin ya, suatu neurochemical gitu ya, dan beban detoks hepatik, terasa panas, mudah tegang dan akhirnya inflamasi. Kalau ginjal ada rasa takut atau rasa tidak aman, ya, rasa takut yang kronik, mempertahankan kortisol dan tekanan darahnya naik, sistem mineralokortikoid ada atau ada hormon yang dihasilkan di adrenal juga, ya, yang ikut terdampak, yang ikut naik, ya. Kemudian lambung, ya, lambung di sini kita lihat ada territory anger, ya, apakah ada kemarahan yang terpendam yang belum selesai, dan banyak sekali kalau di sini disebut inability to break down a big chunk. Big chunk itu saya suka katakan, bayangin aja chunk itu kayak steak gede. Orang itu saking traumanya dari kecil sampai dewasa bertumpuk-tumpuk gitu ya. Sampai bingung kalau disuruh bicara masalahnya apa. Aduh, nggak tahu, nggak bisa diungkapin dengan kata ini kayak chunknya gede gitu ya. Dan itu bisa kena ke pencernaan. Nah, kalau pencernaannya kena, asam lambungnya berdampak, maka akan seperti seperti snowball ya, seperti uh, bola es gitu ya.
gelundung makin lama makin gede akan menjadi masalah di mana-mana gitu ya. Jadi lambung ada rasa cemas, ada rasa marah, simpatisnya dominan, saraf simpatis dominan, dan motilitas dan sekresi asam lambungnya juga berdampak ya, bisa mual ya, bisa rasanya perih dan lain-lain. Kalau usus, ini ada emosi sulit melepaskan masa lalu. Stres dan efek negatif ya yang bisa menurunkan vagus vagus apa ya, tonus dari kerja motilitas usus gitu ya. Kalau paru-paru ada kesedihan atau kehilangan ya, kesedihan yang mengubah pola nafas ya. Jadi ketika kita mengatakan organ memiliki tema emosional, yang kita maksud adalah pola biologis yang berulang. Emosi tertentu menstimulasi sirkuit limbik yang sama, mengaktifasi HPA axis dari otak ke bawah ke adrenal, saraf otonom, dan yang mirip dan berujung pada organ yang sama. Ditambahkan umpan balik introspektif melalui vagus yang membuat sensasi itu kian khas di tubuh kita ya. Jadi kenapa bisa berulang? Karena belum selesai ya. Kita lihat ada penjelasan ilmiah dari neuroimaging dan psikoneuroimunologi dalam bahasa emosi tubuh. Yang pertama, emosi terjadi di sistem limbik. Melalui teknologi yang terbaru ya, kalau dulu ada alat namanya MRI aja ya, kita masuk terus di scan otaknya ya, cepret cepret cepret, ada beberapa slice gitu ya. Tapi sekarang makin canggih Bapak Ibu, bukan hanya ambil shots video apa, gambarnya, tetapi ada functional MRI. Jadi pada waktu masuk, misalnya orangnya lagi stresnya tinggi atau memang lagi kesedihan, masuk gitu ya, bisa melihat kerjanya, fungsi dari otaknya, sel-selnya itu bagaimana dia bekerja. Ya, teknologi functional MRI dan PET scan kita kini dapat melihat bagaimana setiap emosi menyalakan pola tertentu di dalam otak limbik atau otak emosi. Ada amigdala yang aktif saat seorang merasa takut atau marah, ada bagian namanya insula dan anterior cingulate cortex atau ACC yang menyala ketika seorang merasa cemas, jijik atau bersalah. Ada hipokampus yang bagian memori ini merekam pengalaman emosional yang berulang ya. Aktivasi ini tidak berhenti di otak. Ia menurunkan sinyal melalui hipotalamus yang tadi ya, pusat kontrol sistem otonom dan endokrin ya. Jadi dari otak ke bawah ada dari hipotalamus pituitari, sumbunya ke bawah adrenal gitu ya. Yang kedua adalah sistem limbik, hipotalamus, dan organ tubuh. Ketika amigdala menafsirkan bahaya, baik nyata maupun emosional, ia mengirimkan sinyal ke hipotalamus, lalu memicu aktivasi HPA aksis itu, aktivasi sistem saraf otonom, yaitu simpatis, fight or flight, ya. Jadi kalau pikiran negatif aja, walaupun dia duduk, dia seperti fight or flight, seperti orangnya tuh diuber terus. Walaupun dia kelihatannya tenang, tapi di sini ketakutan terus, ya. Respon dari hipotalamus pituitari itu mengirimkan signal hormon neurotransmitter ke tubuh kita, sama seperti kalau kita benar-benar melihat bahaya. Sama seperti benar-benar kalau kita lagi di Uber sama macan beneran. Padahal nggak di Uber, tapi di sininya jalan terus ya. Jadi kita harus mengubah persepsi, mengubah cara berpikir kita. Kalau parasimpatis namanya rest and digest ya. Jadi kalau Anda mau makan, Anda sudah pilih makanan yang sehat, tapi kalau pas makannya lagi stres terus, maka makanan tersebut tidak akan terabsorpsi atau masuk ke dalam sel secara optimal ya, karena pada saat kita makan harus ada kondisi rest and digest ya. Rest and digest adalah parasimpatis. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu belajar sama Pak Jarot untuk teknik nafas, itu juga adalah salah satu untuk mengatur kondisi dari simpatis dan parasimpatis. Simpatis dan parasimpatis ya. Kita sepanjang hari tidak boleh dalam kondisi simpatis terus. Dengan kata lain, setiap emosi menciptakan jejak fisiologis yang dapat diukur di organ targetnya ya. Contohnya ketakutan kronik ya, meningkatkan kortisol dan tekanan darah, membebani ginjal dan sistem jantung kardiovaskuler. Kesedihan yang berkepanjangan, menekan nafas, menurunkan oksigenasi dalam jaringan paru-paru ya. Nah, yang ketiga adalah psikoneuroimunologi atau emosi mengaktifkan hormon, mengaktifkan imun sel dan organ. Ya, bidang psikoneuroimunologi ini juga membuktikan bahwa pikiran dan emosi mempengaruhi sistem imun dan peradangan melalui hormon stres dan saraf otonom. Ya, kalau stres terus di dalam
sel kita mengeluarkan suatu zat namanya sitokin proinflamasi. Pro itu kan pro menyebabkan inflamasi, menyebabkan radang, peradangan ya. Contohnya IL-6 kita sebut TNF alpha kita sebut gitu ya. Dan sitokin ini mengubah permeabilitas usus, merusak mukosa lambung dan menekan imunitas seluler ya. Oleh karena itu, orang yang stresnya tinggi maka juga bisa menyebabkan leaky gut ya, perlindungan dinding usus kita itu yang sangat tipis ya, yang fungsinya untuk sebagai imigrasi menjaga apa yang boleh masuk aliran darah mana enggak, rusak. Seperti kita punya rumah, punya pagernya tuh rusak sehingga gampang sekali maling itu masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya terjadilah inflamasi autoimun dan lain-lain ya. Ya, oke. Kemudian yang keempat, neuroimaging ini membuktikan emosi adalah aktivasi organik ya. Jadi kita sudah simpulkan tadi bahwa semua itu akan dari neuroimaging ini, dari hasil scan ini membuktikan bahwa denyut jantung atau HRV atau heart rate variability-nya akan berubah ya. Orang kalau stres sama tidak stres tuh kelihatan. Kelihatannya walaupun dia nggak ngomong, kelihatan di scan-nya. Motilitas lambungnya dan ususnya juga kelihatan pada saat stres atau tidak stres. Ya, jadi kesimpulannya tubuh itu adalah peta emosi yang hidup. Jadi saat kita berkata bahwa setiap organ memiliki tema emosional, itu sebenarnya adalah manifestasi dari sirkuit biologis yang konsisten ya. Jadi kita harus hati-hati dengan emosi yang kita berikan. Nah, kemudian sistem saraf, hormon dan emosi. Nah, sistem saraf apa namanya tubuh kita ini memiliki satu sistem yang luar biasa, rumit dan indah. Sebuah jembatan yang menghubungkan pikiran, emosi dan fungsi organ. Nah, setiap kita merasa stres, bahagia, takut, atau sedih, reaksi itu tidak hanya terjadi di kepala. Ia bergerak melalui sistem saraf, hormon, dan imunitas, menembus seluruh tubuh hingga ke setiap sel. Secara ilmiah, mekanisme ini dapat dijelaskan seperti sebuah rantai dari emosi, ya, sistem limbik, hipotalamus, sumbu HPA, dan organ target, ya. Jadi tadi kita sudah bahas di atas semua bahwa itu saling terkoneksi, terutama lewat hormon. Itu hanya sesaat, harusnya hanya sesaat. Kortisol membantu tubuh bertahan. Sebenarnya kortisol itu adalah hormon yang hanya bisa keluar sesaat. Kalau ada bahaya harus lari. Tapi kalau bahayanya sudah lewat, ya kita harus tenang lagi. Nah, kalau kita pikirannya overthinking terus, kita menciptakan serigala atau kita menciptakan macan sendiri dalam pikiran kita sehingga walaupun kita duduk, otak kita tetap jalan, overthinking nggak pernah tenang, khawatir terus, marah terus, sehingga respon imunnya, respon dari otak ke tubuhnya selalu mengatakan, kamu lagi nggak tenang loh, kamu tidak aman. Makanya akan banyak terjadi penyakit ya. Namun bila stresnya berlangsung lama, contohnya bisa kena ke tiroid ya, fungsi tiroidnya menurun. Kalau tiroid menurun, metabolisnya melambat, otaknya jadi lemot gitu ya, pencernaannya terganggu ya, lambungnya cepat perih gitu ya. Kenapa? Karena hormonnya juga terganggu gitu ya, sistem reproduksinya terganggu. Banyak juga kasus-kasus yang akhirnya luka lama gitu ya, yang belum selesai biasanya dengan ibu akhirnya sulit memiliki anak ya, ada sistem imun yang terganggu ya, jadi sistem tubuh kita terus fight or flight, simpatis terus ya, jarang menjadi parasimpatis ya. Dan dalam kondisi kronis ini maka kita itu wajib ya untuk menenangkan hormon-hormon kita, pikiran kita, rasa takut kita, menggantinya dengan pikiran-pikiran dan perasaan cinta dan kasih ya. Jadi kalau Anda memiliki suami, istri, anak, cucu gitu ya atau binatang kesayangan, kalau pagi hari sebelum kita ngantor, sebelum kita beraktivitas, coba berikan kasih sayang. Ada hormon oksitosin, hormon cinta yang timbul. Dan ini akan memberikan perlindungan terhadap kita menghadapi satu hari ke depannya. Kalau misalnya ada stres tertentu yang kita nggak tahu, ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sepanjang hari itu ya. Maka kalau kita setiap saat memberikan cinta, memberikan kebaikan gitu ya, maka kita juga terlindungi otot apa sel-sel organ kita dari akibat stres yang akhirnya bisa merusak sel-sel kita ya. Hormon-hormon ini bukan hanya zat kimia, mereka adalah energi biologis yang mengatur cara tubuh merasakan
dan bereaksi terhadap dunia yang kita hadapi ya. Jadi setiap kali Anda stres, tubuh Anda tidak sekedar terganggu, ia sebenarnya sedang beradaptasi, berusaha melindungi Anda. Namun, jika stres menjadi kebiasaan sehari-hari, maka sistem pertahanan ini berubah menjadi beban biologis, menjadi penyakit, ya. Dan pada saat tubuh pun mulai berteriak lewat gejala, kelelahan, nyeri, insomnia, gangguan pencernaan, gangguan hormon, maka akan gejalanya makin lama makin banyak, ya. Jadi kita harus tahu cara untuk meringankan gejala-gejala ini. Ya, refleksi dan kesadaran tubuh, ya. Kita hidup dalam tubuh ini setiap hari. Namun seringkali kita tidak benar-benar hadir di dalamnya. Nah, ketika kita tahu caranya bekerja, berpikir, atau merawat orang lain, tetapi lupa mendengarkan bisikan lembut dari tubuh kita sendiri, ya, kita seringkali gampang menasihati orang. Tetapi untuk mengontrol diri sendiri tidak semudah kalau kita hanya menasihati orang gitu ya, mengontrol emosi dan segala macam. Tubuh itu sebenarnya berbicara setiap saat melalui detak jantung, nafas, ketegangan otot, rasa lapar, nyeri yang halus yang muncul tanpa alasan gitu ya. Nah, kita harus belajar berbicara kepada tubuh kita ya. Kalau memang banyak stres, kita tahu ada emosi yang tertahan, kita harus belajar berdamai dengan emosi tersebut ya. Jadi di Mind and Body Intelligence ini, dalam buku saya ini selalu akan eh, apa ya, diungkapkan nih ya, dijelaskan bagaimana kita eh, tubuh itu akhirnya bisa berteriak dengan gejala-gejala ini dan bagaimana menenangkannya gitu ya. Nah, penyembuhan itu soalnya tidak dimulai dari penolakan, ya. Denial, ah enggak, saya nggak sakit, ah enggak, saya nggak ada masalah, ya. Jangan menolak, tetapi kita harus jujur pada diri sendiri, ya. Harus menerima bahwa, oh ya, ini saya memang ada masalah nih pikirannya, saya memang belum berdamai dengan masa lalu. Karena saya mau sehat, maka saya mau berdamai, gitu ya. Jadi kita itu kayak mesti punya scan gitu ya, untuk melihat tubuh kita sendiri, ya. Kita bisa caranya duduk atau berbaring dengan nyaman, tarik nafas, buang nafas, harus tenang ke parasimpatis supaya pikiran kita nggak lari-lari. Pada saat kita tenang, kita belajar untuk mengamati dari kepala sampai ke ujung kaki kita, mana yang sakit, kita mulai refleksi, apa yang sudah saya lakukan, ada rasa apa yang masih mengganjal, yang belum selesai. Kita coba untuk selesaikan atau kita cari pertolongan untuk menyelesaikannya. Jadi ada juga caranya untuk journaling, untuk menulis, harus mengakui, harus mengungkapkannya, dan kita harus mencari makna yang baru ya, supaya kita bisa sembuh. Dan kita punya kemampuan untuk berbicara kepada sel kita. Hey sel, saya sudah berdamai dan tolong untuk berdamai dan tolong untuk menenangkan semuanya gitu ya. Jadi your body is talking to you. The question is, are you willing to listen ya? Dan itu sangat sangat amat penting ya. Tubuh tidak pernah memarahi kita, hanya mengulang pesan yang belum didengar. Kayak anak kecil ya, kalau mau sesuatu belum dapat, mama, mama, mama gitu ya. Sama, tubuh kita juga begitu. Jadi daripada kita hanya hentikan dengan obat-obat semata, coba kita belajar untuk mendengar tubuh kita ya. Jadi itu yang bisa menyembuhkan kita semua ya. Jadi integrasi mind and body intelligence ini, tubuh kita itu tidak pernah berdosa, sekali lagi yang menyimpan, mengekspresikan sekaligus mengundang kita untuk kembali terhubung ya. Jadi dengan mind and body intelligence ini saya berharap bahwa proses untuk self healing ya, percaya kepada kemampuan tubuh Anda untuk self healing itu bisa. Ya, artinya sekali lagi kita tidak mengecilkan kehebatan atau cara kerja dari obat atau suplemen ya, tetapi nomor satu tolong jangan langsung loncat. Oh ya, saya ini obat aja ini aja atau gimana. Kita harus apa ya, berdiskusi ya dengan mungkin dokter Anda atau siapa yang Anda percaya gitu ya, dengan untuk melihat sampai eh, ap- apa ya, level apa yang kita harus, oke, ini saatnya memang kita harus minum suplementasi, harus minum obat, tapi
dari titik mana yang kita harus perbaiki juga dari pikiran kita ya. Jadi mind and body intelligence itu berdiri di atas tiga pilar. Yang satu, nomor satu adalah awareness atau kesadaran, menjadi sadar akan apa yang dirasakan tubuh, pikiran dan emosi tanpa lari, tanpa penolakan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju penyembuhan karena yang disadari tidak lagi mengendalikan kita. Yang kedua, acceptance, penerimaan ya, menerima tanpa menghakimi karena tubuh hanya bisa sembuh di ruang yang aman, bukan di bawah tekanan untuk harus cepat pulih ya. Jadi sama pasien saya juga saya katakan nggak ada tuh yang cepat pulih gitu ya. Kemudian kita harus berdamai dengan masa lalu ya alasan karena pikiran, emosi dan tindakan kita berjalan dalam arah yang sama, tidak lagi bertentangan. Dalam kondisi ini, kalau kita tenang, hormon kita, sistem saraf kita akan tenang ya, sel kita akan tenang dan kita memberikan kesempatan pada sel-sel kita untuk regenerasi, untuk menyembuhkan diri. Caranya gimana? Bisa dengan breathing, nafas ya itu sangat nomor satu, sangat membantu. Journaling, menulis problemnya apa, kira-kira caranya untuk penyelesaiannya gimana yang saya ajarkan pada pasien-pasien saya. Bersyukur, gratitude, selalu berdiam diri. Untuk hari ini, saya bersyukur untuk apa Tuhan gitu ya. Bersyukur itu menaikkan imun-imun sel tubuh kita. Kita menjadi cepat sembuh ya. Dan juga movement. Kalau Anda lagi stres, jangan hanya duduk karena selama Anda duduk, makin pikirannya makin stres, makin banyak neurochemicalsnya terbentuk. Akhirnya pikiran bisa negatif, bisa kasih tanda ke tubuh lagi. Ya, jadi caranya adalah kalau stres adalah bergerak. Oleh karena itu fungsi dari otot kita, kalau kita rajin bergerak, rajin olahraga, ototnya makin kuat, maka otot itu pada saat kita kontraksi bisa juga mengeluarkan hormon-hormon namanya hope molecules yang seperti antidepresan alami ya. Tapi kalau Anda diem aja, nggak mau bergerak, nggak pernah olahraga, ototnya makin menciut setelah usia 40 tahun, setiap tahun otot kita menciut 1%, disitulah kita akan menjadi sakit ya. Gampang ada diabetes, gampang stres ya, belum lagi hormon-hormonnya turun ya. Jadi healing is not about fixing what is broken, but remembering what has always been whole within us ya. Jadi kita harus cari baik dari pikiran dan tubuh kita ya. Dan dalam keheningan ini saat kita mendengarkan tubuh dengan kasih, kita menemukan bahwa penyembuhan sejati bukan tentang mengubah diri, tetapi mengingat siapa diri kita yang sebenarnya, yang makhluk yang utuh dan selaras, yang mampu untuk self healing ya. Nah, sekali lagi ya, orkestra dalam tubuh kita. Jadi your hormones are not your enemy. They are your body's way of asking you to return to balance ya. Jadi kalau saya boleh tunjukkan ini hormon, ya ini neurotransmitter ya. Jadi ini gambaran saja. Apa sih bedanya? Hormon ini adalah konduktornya yang mengatur sel-sel ya. Neurotransmitter ini adalah pemain musiknya ya. Sekarang bisa nggak keluar musik yang harmoni kalau konduktornya nggak ada nggak hadir ya, nggak bisa. Mereka juga diem semuanya. Tapi bisa nggak kalau konduktor ini ada tapi nggak ada pemain musiknya, keluar nggak musik? Nggak. Begitulah tubuh kita bekerja. Ada simfoni, ada keselarasan. Ya, oleh karena itu, kalau tidak selaras, maka musik yang keluar komunikasi antar sel yang keluar adalah ya suaranya fals, suaranya nggak harmoni. Nah, begitulah tubuh kita bekerja ya. Jadi ada hormon kortisol, insulin, tiroid, estrogen, progesteron, testosteron, semuanya itu lagi mencari keseimbangan supaya hormon-hormon adalah chemical messengers bekerja dalam setiap sel kita untuk menentukan sel ini harus bekerja seperti apa sih, kayak gitu ya. Jadi em, ini adalah bayangannya ya, the conductor dan neurotransmitter. Ya, jadi sekali lagi ini adalah respon dari HPA axis ya. Kalau dalam gambar ini, kalau kita stres terus, mengeluarkan hormon dari kelenjar adrenal sini, ya kortisolnya, hormon stresnya naik, dia akan overactive ya, mengeluarkan adrenalin, kortisol. Dia akan bilang kepada organ lainnya, hey,
nggak usah kerja macem-macem, slow down. Karena orang ini masih stres. Oleh karena itu akhirnya kita merasakan banyak sekali gejala ya, sakit mahlah, tekanan darah tinggi ya. Jadi stres bukan hanya keadaan pikiran, ia adalah keadaan biokimia overaktivasi sumbu HPA axis ya, atau dalam bahasa Inggrisnya yang bagus kita bisa katakan when you calm the body, the mind starts to listen and healing begins in the silence that follows gitu ya. Jadi ada kontrol dari otak yang akhirnya kita bisa kontrol ya. Dengan itu maka keadaan kelelahan emosional ya, gangguan hormonal, gangguan-gangguan metabolisme lemak lah, metabolisme gula lah, semua akan bisa dikendalikan dengan baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu menanyakan, kok saya penyakitnya banyak ya? Kita bisa menggali mulai dari cara Anda berpikir, stres Anda, dan segala sesuatu gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah hormon wanita dan ritme siklus ya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kalau seorang wanita yang masih punya siklus menstruasi, ada siklus menstruasi, ada fase folikular mempersiapkan hormon mempersiapkan telur dan juga ovulasi. Pada saat ovulasi telurnya keluar dan pada saat ada luteal phase, jadi persiapan lagi untuk fase menstruasi berikutnya gitu ya. Jadi ada cycle ya, tetapi tahukah Anda bahwa hormon-hormon terutama pada wanita ini juga berdampak kepada emosi gitu ya. Jadi estrogen ini adalah hormon yang membuat wanita merasa kuat, cantik dan terkoneksi. Dia meningkatkan serotonin, bisa cerdas orangnya gitu ya, meningkatkan elastisitas kulit gitu ya, kognisinya bagus ya. Namun estrogen yang terlalu rendah pada saat wanita perimenopause menopause akan menurunkan mood ya, apa kulitnya menjadi lebih kendor gitu ya, dan energi atau cahaya wanita juga akan menurun gitu ya. Jadi akhirnya kok lebih suram, kok lebih kayak nggak ada semangat gitu ya. Jadi hormon itu bukan hanya untuk seks tetapi juga untuk kognitif dan juga untuk mood. Kalau progesteron adalah hormon yang menenangkan sistem saraf, karena hormon progesteron itu yang biasanya muncul di fase luteal itu akan mengaktifkan suatu neurotransmitter namanya GABA yang memberikan rasa damai dan juga ngantuk secara alami. Kenapa ibu-ibu yang sudah perimenopause menopause kok susah tidur ya? Karena hormonnya menurun. Ya, jadi hormon itu berdampak positif. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak case ya yang pada wanita akhirnya kok ada autoimun, kok ada ini, ada itu, kok dulu saya kuat ya, mentalnya kok sekarang saya enggak. Karena terjadi perubahan hormonal yang mempengaruhi otot dan mood kita, ibu-ibu. Ya, jadi jangan salahkan diri sendiri. Anda tidak aneh, tetapi terjadi perubahan hormonal. Oleh karena itu, yang dulu kuat nih beban mentalnya, sekarang kok tiba-tiba nggak kuat, kok tiba-tiba kayaknya overwhelming gitu ya. Jadi akhirnya terciptalah banyak sakit penyakit ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah untuk menyeimbangkan your compass showing showing you were balance need to learn ya. Jadi harus ada keseimbangan lagi dalam tubuh Anda yang harus diatasi ya. Jadi selanjutnya bahwa stres hormon dan tiroid itu juga terpengaruh gitu ya. Jadi tiroid ini adalah di sini nih ada kelenjarnya. Tapi Anda harus tahu bahwa tiroid ini memegang peranan penting untuk metabolisme sel. Ya, jadi bagaimana sel ini bekerja cepat atau lambat gitu ya. Jadi dari HPA aksis ke tiroid mengeluarkan namanya T4, tapi dia belum bentuk aktif, tapi akan mengeluarkan hormon T3 lagi yang bentuknya aktif itu di dalam hati dan usus kita. Ya, oleh karena itu kita perlu mikrobiom yang sehat, hati yang sehat ya. Jadi kalau ada masalah tiroidnya berlebihan, Anda menjadi overaktif ya. Matanya bisa melotot, jantung berdebar jantung, keringetan ya. Jadi nggak bisa naik berat badan, kurus terus ya. Tapi kalau hipotiroid, Anda menjadi lemot, bisa kayak konstipasi, ya, rambutnya rontok dan segala macam. Nah, hormon ini tiroid ada hubungan erat dengan stres ya. Karena hormon tiroid dan kortisol yang stres ini saling berkaitan. Jadi pada saat ada stresnya berlebihan, ya bisa mempengaruhi kerja hormon tiroid. Oleh karena itu, kenapa kita itu wajib untuk mengingat dan mengendalikan stres kita. Karena kalau enggak akan mempengaruhi kelenjar kita. Kelenjar kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang tadinya untuk membantu metabolisme akhirnya lambat. Kalau hipotiroid bisa juga metabolisme gulanya juga melambat.
ya akhirnya terjadi bisa terjadi apa namanya diabetes mellitus segala satu. Jadi semuanya saling terkait ya. Jadi energi sejati bukan dari kafein atau motivasi melainkan dari tubuh yang kembali percaya bahwa ia aman untuk beristirahat ya. Dan hormon dan pola makan. Ada yang kita tahu hormon apa yang berhubungan dengan pola makan yaitu insulin yang mengatur supaya gula darah yang diproduksi pada saat kita makan gitu ya harus masuk ke dalam sel. Kenapa orang diabetes? Karena gula darahnya itu mondar-mandir di aliran darah, di pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darahnya menjadi rusak. Semua harus masuk ke dalam sel ya. Jadi ada akhirnya namanya intermittent fasting atau time restricted eating ya. Jadi memberi kayak jendela kapan kita makan, kapan kita berhenti untuk makan. Nah, ini sehat untuk sel ya. Jadi kalau Anda tidak bisa mengontrol makan akan mempengaruhi insulin. Insulinnya akhirnya makin naik, lama-lama jadi prediabetes, menjadi diabetes ya. Kalau diabetes akhirnya lama-lama selnya juga akan apa namanya menjadi rusak atau eh, hormon insulin yang tinggi. Ya walaupun kita periksa gula darah tetapi kelihatannya masih normal, hormon insulin yang tinggi juga bisa mempengaruhi suatu suatu apa ya reseptor di otak namanya leptin. Jadi leptin sensitivity-nya menurun. Akhirnya kok kalau kita stres kok makan terus, kok kayaknya lapar terus. Nah akhirnya kalau kita lapar terus, ya makin stres makin lapar, leptin sensitivity-nya turun, kita terus makan, akhirnya lemaknya makin tambah ya. Jadi kita bisa tahu bahwa stres itu juga mempengaruhi pola makan kita. Kalau pola makan kita tidak teratur, gulanya naik dari mana? Hanya oleh dari stres gitu ya. Jadi saya tunjukkan di sini bahwa melakukan fasting, semua agama melakukan fasting juga mengatur jam makan itu sangat sehat untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi sekali lagi ada juga ritme sirkadian ya. Jadi hati-hati bagi Bapak Ibu yang sudah mulai susah tidur ya. Ada hormon yang namanya melatonin yang keluar dari otak di pineal gland di belakang di otak kita juga ya. Nah, melatonin ini akan keluar pada saatnya lagi gelap kayak gini. Ya, mempersiapkan Anda untuk tidur ya. Jadi caranya secara alami supaya malamnya bisa tidur dengan baik. Pagi hari kalau bangun tidur, matanya, wajahnya itu coba jalan pagi atau sambil berdiri gitu ya, eh, kenakan ke wajah dengan matanya tertutup sehingga ada sun ya, sinar matahari masuk ke kiasma optikum di dalam mata kita akan langsung ke pineal gland supaya melatonin itu makin bertambah. Melatonin bukan hanya hormon untuk tidur malam hari, tetapi ternyata mereka selidiki melatonin itu juga adalah antioksidan yang bagus untuk sel kita, untuk menjaga sel kita jangan cepat terjadi oksidasi atau kropos ya, atau kayak berkarat, saya selalu katakan ya. Jadi eh, circadian rhythm adalah kayak jam di dalam tubuh kita ya. Kalau jam kita lawan ya, eh, eh, banyak anak muda yang tidurnya malam, begadang, terus bangunnya siang, akhirnya makannya lebih siang. Jadi kayak jamnya dia harus bangun, dia nggak bangun, jamnya harus tidur, dia belum tidur gitu ya. Jadi kayak burung hantu ya waktunya. Nah itu selnya akan menjadi kacau. Komunikasi antar selnya jadi kacau. Jadi dari hal-hal yang simple, kegiatan kita sehari-hari kita harus gali. Kok kita bisa sakit sih? Tidurnya udah benar belum? Makannya gimana? Jam makannya? Kemudian kita sudah olahraga belum? Kita sudah terpapar dengan sinar matahari belum? Ya, karena sel kita punya hormon dan neurotransmitter ya. Jadi tubuh memiliki ritmenya sendiri. Kita jangan melawan ritmenya. Tubuh bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja tanpa henti. Ya, ia adalah makhluk hidup yang bergerak dalam ritme biologis. Ada emosional, ada spiritual, ya hubungan dengan pencipta kita. Tubuh sebenarnya tidak pernah menentang kita. Ia hanya mengikuti pola yang kita ciptakan. Bila kita terburu-buru, ia menegangkan otot. Bila kita takut, ia mempercepat jantung. Bila kita berhenti dan mendengarkan, ia mulai menenangkan diri, selaras dengan nafas dan pikiran. Jadi keseimbangan hormon tidak bisa dikejar, ia hanya bisa diundang melalui kesadaran, penerimaan, dan kesetiaan pada ritme alami tubuh. Jadi tubuh memiliki musiknya sendiri. Jika kita belajar mendengarkan, ia akan menuntun kita pada keseimbangan, energi, kedamaian, dan juga kesembuhan tentunya gitu ya. Oke, kita next ya. Jadi gut brain axis adalah bagian yang terakhir. Uh,
bagaimana gut brain axis ini ya menentukan intuisi yang berasal dari perut. Ya, kalau kita ada istilah gut apa ya? Kayak gut feeling gitu ya, itu dari usus. Tahukah Anda bahwa eh, otak kedua Anda adalah di second brain adalah di dalam gut ya. Jadi ada enteric nervous system, ada sistem nervous dalam usus kita yang juga pengaruh gitu ya. Karena 90% serotonin, neurotransmitter bahagia, dopamin supaya kita fokus ya, semuanya dihasilkan di dalam usus kita ya. Jadi kalau suasana hatinya sering kacau, kita harus bisa evaluasi lagi. Saya udah cukup makan sayur belum ya? Saya udah minum probiotik atau makanan minum fermentasi atau tidak gitu ya. The gut is not just where you digest. Jadi usus kita bukan hanya untuk penyerapan. It is where you digest life. Ya, bahwa di usus kita itu juga ada emosinya ya. Jadi kita sering berpikir bahwa semua keputusan dan emosi berasal dari otak. Ternyata ya otak kedua atau enteric nervous system kita ada di dalam usus ya. Jadi ada 500 juta neuron di dalam usus kita yang bisa juga. Jadi saling berkomunikasi antara usus dan otak kita ya. Jadi kalau di dalam usus ya ada juga microbiome yang juga membantu untuk menghasilkan neurotransmitter. Contohnya GABA untuk ketenangan pada saat malam bisa tidur ya. Dan juga BDNF ya juga menghasilkan brain derived neurotrophic factor ya. Jadi memperbaiki koneksi antara neuron gitu ya. Dan juga BDNF ini juga akan terbentuk pada saat kita olahraga, akan menciptakan serotonin dan dopamin. Jadi microbiome kita, keseimbangan antara mikrobiom yang baik dan buruk ya itu penting sekali untuk mental health kita ya. Jadi kita lihat anak-anak yang zaman sekarang makannya kurang serat segala macam itu harus hati-hati karena keseimbangan mikrobiom itu bisa menjadi dysbiosis, yang buruk lebih baik banyak daripada yang baik. Hari ini saya baru dapat pasien orang orang bule ya, orang Kanada. Waktu saya cek labnya all good, tetapi dia anxiety berat. Ya, artinya memang dia bilang dari kecil sering mendapatkan antibiotik dari dokternya. Dia juga banyak sensitivities. Dia juga punya punya anxiety, ada punya apa ya, trauma ya dari kecil hingga sekarang baru bercerai juga, jadi dia banyak sekali masalah. Akhirnya kulitnya berdampak, banyak 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 jerawatnya, dia juga badannya nggak enak, diare, seperti itu ya. Jadi kalau lihat dari organnya, saya bilang kamu nggak ada masalah di organ kamu, tetapi kok ada masalah di tubuhnya, psikoneuro endokrinologi gitu ya. Jadi kita harus seimbangkan dari leaky gut-nya, dari emotionnya ya, kita harus perbaiki. Jadi Bapak Ibu bisa lihat hari ini dengan presentasi saya ini bahwa stres sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi biokimia di dalam tubuh kita, dalam usus kita tidak seimbang, sehingga kita harus seimbangkan ya. Di mikrobiota and mood bisa mempengaruhi. Sehingga kalau yang saya pernah sampaikan juga, banyak case saat ini, leaky gut atau hiperpermeabilitas dari usus bisa mempengaruhi otak. Otak kita itu juga ada selaput yang Tuhan berikan namanya blood-brain barrier. Jadi nggak sembarangan zat itu bisa masuk dalam otak. Kalau ada bakteri, ada apa, istilahnya kalau terlindungi harusnya kita aman-aman aja ya. Tetapi kalau misalnya ada masalah di usus, stresnya tinggi ya, kemudian inflamasi, makannya nggak mau serat, mau makannya proses food terus, banyak kimia, banyak ini, maka suatu saat banyak antibiotik, banyak obat-obatan yang anti nyeri gitu ya, lama-lama ya, nggak langsung ya, lama-lama dia akan rusak, maka struktur atau molekul atau bakteri yang harusnya tidak boleh masuk di dalam aliran darah akhir masuk. Tinggal dia ngalir kemana. Kalau dia akhirnya mengalirnya ke otak, otaknya blood brain barrier-nya tidak tidak baik lagi, maka akan bisa menyebabkan apa? Brain fog, lelah tanpa sebab, mood swing, bisa gangguan konsentrasi, bisa stres, nyeri kepala ya. Jadi leaky gut bisa menyebabkan leaky brain dan menyebabkan banyak mental health problems ya. You can't heal the gut in stress. The body can only digest in peace. Ya, jadi kalau kita mau menjaga seluruh apa tubuh kita, kita harus menjaga intestinal permeability namanya. Oke. Nah, ini adalah usus kita juga menyimpan trauma emosional. Ya, jadi kalau kita bernafas dengan diafragma, kita sambil bernafas itu tenang, ada forgiveness yang kita ucapkan, maka kita juga bisa
mengatasi inflamasi masalah-masalah di lambung kita ya seperti irritable bowel syndrome ya bisa mengatasi banyak sekali keluhan-keluhan MAH dan lain-lain ya hanya dengan em, menggali berdamai dengan emosi atau trauma masa lalu ya. Jadi trauma doesn't just live in the mind. It echoes in the gut until peace is restored. Ya, jadi kalau Anda mau sembuh harus seimbang antara pikiran dan apa yang kita uh, makan juga ya terutama ya. Jadi healing from the inside ya. Jadi kita harus ada apa nih? Ada makna dengan kesadaran mindful eating ya. Jadi kita harus ada makan dengan kesadaran. Jadi kalau kita makan, kita harus perhatikan gizinya, apakah makanan ini hanya untuk saya kenyang atau untuk sel-sel saya kenyang gitu ya. Kemudian yang penting pada saat makan kita harus kunyah dengan baik ya. Kalau kita bisa kunyah apa yang kita makannya yang di blender gitu ya, kita harus kunyah. Karena kunyah itu kita memakai gigi kita keluar enzim. Enzim itu apa? Pisau-pisau untuk memotong apa yang kita makan ya. Jadi mindful eating sambil tenang ya sebelum makan bisa narik nafas supaya parasimpatik nervous systemnya aktif sehingga apa yang kita makan sehat bisa terserap. Tapi kalau kita udah pilih makan yang baik, mungkin jamnya sudah tepat, tapi makannya pas lagi bete, lagi marah, nggak ada yang bisa terserap dengan optimal ya seperti itu. Kemudian kita bisa menulis jurnal rasa syukur. Saya bersyukur hari ini, walaupun saya ada sakit, tetapi saya bersyukur Anda melindungi keluarga saya ya. Ungkapkan rasa syukur, karena rasa syukur itu meningkatkan imun sistem, menekan hormon stres. Jadi menekan inflamasi dalam sel, menekan radang dalam sel, supaya sel itu saling komunikasi bisa balik normal lagi. Ya, mengatur nafas. Dengan mengatur nafas, kita bisa sambungkan dari otak ke dalam tubuh kita ya. Hindari banyak distraksi. Jadi sambil makan sambil lihat HP ya sebaiknya jangan ya. Dan konsumsi real food probiotik alami. Jadi apa yang diciptakan Tuhan di alam jauh lebih sehat daripada apa yang diciptakan oleh manusia ya. You are not what you eat, you are what you absorb with presence ya saat ini dengan kesadaran. Tubuh hanya bisa menyerap kebaikan dari makanan ketika pikiran berada dalam keadaan tenang dan penuh kasih, gitu ya. Nah, seringkali kayak ada namanya listen to your gut, ya, gut feeling. Healing itu terjadi di dalam tubuh kita, ya. Jadi sebagai kesimpulan ya your gut knows before your mind understands ya kita kadang-kadang kok kenapa ya apa perut saya sakit ya ternyata oh lagi stres lagi terpikir oh ada yang memicu gitu kadang-kadang kita nggak sadar ya jadi usus adalah pusat intuisi tempat di mana tubuh dan jiwa berkomunikasi tanpa kata. Ketika usus tenang, pikiran jernih. Ketika usus gelisah, pikiran pun menjadi bingung dan banyak muncul gejala-gejala gitu ya. Jadi saat ususmu tenang, pikiranmu ikut damai karena tubuh, pikiran, dan jiwa bernafas dalam satu irama yang sama. God Brain Axis bukan hanya tentang pencernaan, tetapi tentang tubuh mengingat, merasakan, dan juga bisa menyembuhkan diri. Saya pikir ini adalah halaman yang terakhir. Itu yang mungkin saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf agak terlambat, lewat sedikit ya, 10 menit. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini akan membuka wawasan Anda untuk nomor satu ya dalam kehidupan. Hati-hati dengan informasi yang kita masukkan dalam pikiran kita. Kalau ini informasi yang kayaknya negatif ya orang berantem lah dilihatin gitu orang melakukan kekerasan dilihatin apalagi anak-anak kalau lihat itu tidak sehat untuk otak kita gitu ya kan semuanya terekam atau kita pada berikan kasih kata-kata yang baik ya lakukan kebaikan karena itu ada hormon-hormon yang timbul untuk bikin kita sehat ya jadi bergaul juga dengan orang-orang yang positive thinking, yang bahagia, yang senang ya bukan berarti nggak boleh menolong orang yang susah ya enggak artinya tetap kita harus menolong orang, tetapi kita harus kendalikan emosi kita ya. Saya juga ada pasien yang katakan, aduh, saking orang ini baik ya tadi ya, karena dia bilang, aduh ada keluarga yang minta bantuan, aduh gimana, ada kakak yang dari luar negeri telepon malam-malam saya terima. Iya, maksud saya adalah berbuat baik, oke, tetapi akhirnya kalau berbuat baik akhirnya
sesuatu yang akhirnya overwhelming ya untuk tubuhnya sendiri. Dia sendiri udah punya problem, terus dia serap lagi masalah orang lain. Ya kita harus bijaksana bagaimana harus mengatur informasi yang masuk ke dalam tubuh kita ya, karena tubuh kita lama-lama nggak kuat kayak gitu sehingga akhirnya kita menjadi sakit ya. Jadi ini yang sebenarnya saya sampaikan di webinar Mind and Body Intelligence. Di dalam buku saya juga saya jelaskan dengan bahasa yang ringan, dan di halaman bab-bab terakhir juga ada latihan. Jadi ada 90 hari latihan bagaimana kita mengubah habit. Bagaimana habitnya dari cara berpikir, cara makan, jam makan. Supaya kalau Anda tahu nih saya kayaknya ada sesuatu nih yang saya harus ubah gitu ya. Gimana mulainya? Nah, di buku itu akan dibimbing. Anda bisa tulis, Anda bisa mengungkapkan, dibimbing step by step ya supaya habit Anda, cara berpikir Anda, kalau Anda mau sehat itu semuanya bisa diubah. Jadi kekuatan ada di diri Anda ya. Jadi perubahan ya, kesembuhan ada di tangan Tuhan dan Anda sendiri ya, bukan di tangan dokter dan orang lain ya. Demikian Pak Jarot yang bisa saya sampaikan minggu ini. Saya kembalikan apa Pak Jarot tidak sampai di rumah mungkin? Oh, mungkin dalam perjalanan ya. Oke, sebentar nih Oh, kita udah, terima kasih. Oh, Pak Jarod masih di mobil. masih, Sambil nyetir, Pak. tapi dikit lagi. Oke, Oh, dikit lagi. paling ini Bu Dokter biar istirahat dulu juga, Ya, putar satu video ya. boleh. Paling saya 3 menit, 4 menit, 3 menit udah nyampe rumah ya. Pada Baik, umumnya, baik ya, Pak. kalau lihat di video saya, kamera saya masih gelap nih. Tapi ini saya udah masuk Oke, konten. Oke, ya, 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 nggak apa-apa, Pak. Jadi, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh chat kali ya, di chat ya. nanti akan dibacakan. Oke, Oke, Bapak Ibu kita tunggu silakan Pak tulis. Jarod. Bapak Ibu Ya, silakan tulis pertanyaannya. Saya akan putar video yang berhubungan dengan tema ya. Tadi video yang tadi kita sebelum sebelum mulai kita putar 2 video. Nah, sekarang saya putar video yang ketiga ya. Bagaimana sembuh dari trauma, nyambung deh kayaknya ya. Oke, saya putar dulu biar Bu Dokter juga ada istirahat sebentar, bisa baca-baca pertanyaan ya. Oke, saya putar dulu. Nah, video yang ketiga mengenai sembuh dari trauma. Dari yang pertama mengenai persepsi, kedua di titik terendah mengambil keputusan. Nah, ini saya kasih 5 menit saja ya, sebagaimana sembuh dari trauma. Inspirasi kali ini kita masih berbicara mengenai bangkit dari trauma, dan ilmunya saya ambil dari bukunya Herman and Judith Lewis yang berjudul Trauma and Recovery. Nah, ketika orang mengalami peristiwa traumatis, yaitu kejadian yang luar biasa seperti perampokan, penjarahan, perkosaan, pembunuhan dari anggota terdekat di depan mata, kecelakaan yang sangat dahsyat, maka peristiwa traumatis atau peristiwa luar biasa ini membuat jiwanya tergoncang. Ketika kegoncangan jiwa ini berlangsung terus-menerus sehingga stres, takut, sedih, gelisah ini berlangsung terus-menerus pasca peristiwa traumatis, maka ini sudah menjadi kelainan atau penyakit atau kerusakan jiwa, lebih tepatnya jiwanya tergoncang ini seperti permanen. Nah, ini butuh pemulihan dan tidak ada yang tidak bisa pulih, nggak ada yang nggak bisa sembuh, tidak ada yang namanya tidak ada jalan keluar. Karena itu kita mau belajar untuk sebagai inspirasi jika kebetulan Anda atau relasi mengalami peristiwa traumatis. Karena trauma itu disebabkan oleh peristiwa yang luar biasa, maka obatnya juga harus luar biasa. Nah, karena trauma itu adalah masalah di jiwa, maka harus sesuatu yang menyentuh jiwa yang luar biasa. Misalnya dia selalu ketakutan, maka harus diberikan rasa aman yang luar biasa. Wah, dia selalu curiga, dia selalu waduh kayaknya negatif terus, maka dia harus mendapat kasih yang luar biasa. Nah, dia harus mendapat rasa aman yang luar biasa, jaminan yang luar biasa. Nah, masalahnya
Di mana tuh dapat rasa aman, kasih, cinta, kepercayaan, pengharapan yang luar biasa. Maka saya tidak bisa memberikan jaminan lain selain yang maha kuasa, yang luar biasa, yaitu Tuhan. Karena itu cara terapi fondasinya harus diawali dengan mengenalkan dia kepada pribadi yang luar biasa di atas manusia. Di atas langit ada langit, di atas orang hebat ada yang lebih hebat lagi, dan itulah pribadi Tuhan yang memiliki cinta, kasih, kuasa yang luar biasa. Tuhanlah sumber kesembuhan terhadap orang yang mengalami peristiwa traumatis yang luar biasa. Masalah terbesarnya adalah jika kejadian traumatis itu justru dia tuh kecewanya dengan Tuhan, atau dia berpikir Tuhan itu tidak ada. Di mana Tuhan kalau Tuhan itu ada waktu itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tuhan tidak ada, Tuhan jahat dan sebagainya. Nah, maka tentu ini menjadi sangat sulit ya, memang namanya trauma ya, kalau bukan sulit ya bukan trauma. Nah, maka ada cara, misalnya ditemukan dengan orang yang pernah mengalami hal yang sama dan dia yang sudah sembuh traumanya, maka dia akan memberikan keteladanan, contoh, pola pikir yang satu bahasa dengan orang yang trauma. Ketika saya mengalami kebakaran dan 2,5 miliar habis terbakar, saya bukan konglomerat ya, engkong saya melarat, saya kumpulkan 19 tahun dan hilang dalam 2 jam, tidak diasuransi. Wah, itu kayak kenapa ini terjadi gitu. Tapi ketika saya menjumpai orang lain yang juga mengalami kebakaran, ya jumlah ruginya sarser, apa kadang malah lebih kecil. Wah, itu lebih mudah ketika saya bersaksi bahwa peristiwa itu membuat saya hidup lebih mulia, menemukan tujuan hidup. Tuhan izinkan supaya saya naik kelas kemuliaan, naik kelas kerohanian, dan ternyata sekian tahun kemudian Tuhan kayak seperti kembalikan dengan cara yang berbeda. Nah, itu memberi pengharapan. Ketika orang berharapnya kepada manusia mungkin kecewa, tapi ketika orang berharapnya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak mengecewakan. Ketika dia bangkit pengharapannya, proses kesembuhan trauma sudah terjadi. Dia berharap ya, dan ternyata Tuhan menghibur, memberikan janjinya, menyatakan dirinya bahwa dia ada. Maka pemulihan itu luar biasa, bahkan bisa bersyukur atas peristiwa yang terjadi telah mendatangkan kebaikan. Oke, ya. Di Bapak Ibu, itu cuplikan sembuh dari trauma. Ini seingat saya sudah saya upload ini, nggak tahu udah berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya saya bicara kesehatan, sembuh dari trauma, hubungannya kesehatan dengan perasaan, itu udah panjang banget ya, karena memang saya sendiri juga pernah sakit di tahun 2009, itu kalau soal diabetes. Tapi kalau saya mungkin sebelum Bapak Ibu pada nulis pertanyaan ya, atau saya bacain pertanyaannya, bahkan mundur ke belakang, mungkin yang saya hubungkan dengan yang eh, hubungannya sama batin ya. Jadi tahun 98 itu saya tidak bisa bangun. Saya saraf kejepit lumbal 45. Lalu sakitnya minta ampun. Sampai pakai korset 2 kali. Lalu kalau kalau apa duduk ya itu nyopir nyetir pun nggak bisa. Nah, singkat cerita saya ke rumah sakit Pertamina di MRI. Dan memang ketahuan lumbal 45 jepitnya dalam banget. Terus saya takut operasi ya. Kenapa? Istri saya melahirkan 3 kali, itu saya pingsannya 2 kali. Jadi saya itu pengen jadi suami yang baik, katanya kalau istri lahir ditungguin, jadi bapak yang baik, anak keluar ditungguin, akan ada ikatan emosional, tapi saya pingsan. Nah, istri melahirkan 3 kali, pingsannya 2 kali, karena yang 1 kali saya di luar kota. Gitu. Coba saya di dalam kota mungkin akan pingsan juga. Jadi saya tuh nggak bisa lihat darah, ya, trauma darah. Saya baru sembuh kira-kira 5 tahun yang lalu, ya bisa. Dan dulu tuh kalau saya diambil darahnya untuk tes kesehatan, itu pingsan. Saya pikir hasilnya jelek, hasilnya bagus, tapi saya pingsan. Jadi bisa diyakin kalau dia pernah mau dioperasi gitu ya. Saya khawatir, takut deh. Tapi sekarang saya udah sembuh dari trauma darah ya. Diambil tes darahnya nggak masalah. Tapi ini cerita dulu. Jadi gimana saya mau operasi, diambil darahnya aja pingsan gitu ya. Akhirnya saya ke rumah sakit cacat veteran.
Untuk alternatif tidak operasi dari saraf kejepit lumbar 45. 3-4 bulan rumah sakit catat veteran angkat tangan. Bapak nggak bisa, Pak. Ini japitannya terlalu dalam. Kembali ke rumah sakit. Nah, saat itulah saya mulai berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya sakit pinggang gitu ya? Nah, singkat cerita memang karena saya ini saya menyebut diri saya menyebut diri saya hamba Tuhan ya. Dan berarti kalau ada masalah itu saya larinya ke Alkitab, ke Tuhan. Dan dapatlah ayat-ayat gitu ya. Misalnya Raja Daud berkata, hatiku merasa pahit dan pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Itu kayak kayak nampar saya gitu ya. Makanya tuh pinggang kayak ditusuk-tusuk untuk karena kamu hatinya pahit, hatinya kepahitan. Bener banget waktu itu saya kepahitan sama pendeta saya, sama gereja saya karena saya dipecat di depan ribuan orang, saya disalahkan, jadwal khotbah dibatalkan semuanya. Waduh, panjang ceritanya. Kalau saya bercerita mengenai yang saya alami, pasti Bapak Ibu akan paham kenapa saya sakit hati. Tapi pemahaman Bapak Ibu tidak akan menyembuhkan saya. Kalau saya bayar konselor untuk mendengarkan saya, namanya dibayar, pasti dia paham. Tapi pemahamannya dia tidak menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan saya adalah pemahaman saya, sadar diri saya harus menerima kenyataan bahwa memang saya juga ada bagian yang salah. Lalu saya minta maaf. Lalu saya melepaskan pengampunan untuk hal-hal yang di luar batas. Harusnya salah begini dihukumnya 3 dong. Maksudnya salah begini dihukumnya 200 gitu ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang mendatangi saya dan mengajak saya buka gereja sendiri. Saya mau dijadikan gembalanya, tapi itu jelas langkah yang tidak benar kalau saya buka gereja karena kepahitan. Karena saya punya mertua juga seorang gembala, jadi istri mertua saya itu seorang pendeta. Dan istri saya berkata, kamu jangan buka gereja kalau karena kepahitan. Akhirnya, singkat cerita ya, saya bisa berdamai dengan diri saya, berdamai dengan Tuhan. Saya nggak mempertanyakan keadilan Tuhan kenapa itu terjadi. Saya berdamai dengan orang lain, bahkan yang menganiaya saya nggak jadi pindah gereja. Singkat cerita, lepas, saraf jepitnya lepas. Jadi saya sembuh dari saraf kejepit. Lepas. Bahkan dapat bonus. Saya lepas kacamata. Jadi saya lepas sembuh dari saraf kejepit lumbar 45. Saya lepas kacamata yang sudah saya pakai 16 tahun. Saya mengalami kesehatan yang luar biasa ya ketika jiwa saya pulih. Jiwa saya bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Tiba-tiba saya makan apa aja nggak alergi, padahal dulu saya alergi kacang, alergi udang, alergi cumi, alergi kepiting, kena mecin, kulitnya meleleh, kulitnya berminyak, keluar lendir di antara. Tiba-tiba, ini bukan tiba-tiba, itu proses. Pergumulannya panjang banget, ya. Sampai saya jadikan buku namanya Raja Wali. Itu satu buku yang menceritakan pergumulan yang hebat di tahun 98 ketika usaha sedang bangkrut, usaha saya ekspor, ada kerusuhan ekonomi, buyer pindah ke Vietnam, usaha saya bangkrut. Dalam kebangkrutan itu saya mengalami aniaya, mengalami pemecatan sepihak tanpa klarifikasi, saya sakit hati, saya sakit pinggang. Tapi akhirnya saya tidak harus menunggu status saya dipulihkan, lalu baru bisa hatinya tenang dan sembuh gitu ya. Jadi saya sembuh dulu, sudah sehat, 4 tahun lagi gereja mengerti kebenaran yang sebenarnya bahwa itu fitnah, saya dipulihkan keadaan jabatannya, tapi saya nggak nunggu itu baru sembuh ya. Jadi saya sudah sembuh duluan, dan karena saya terbebas dari masalah-masalah yang namanya luka batin, maka bisa bicara mengenai bagaimana itu kesembuhan trauma, apa itu persepsi konstruksi dan seterusnya ya. Karena saya mengalami guncangan jiwa yang tahun 98 sampai bahkan mengubah kepribadian saya. Ya, jadi goncangan yang hebat itu juga mengubah di mana dulu kalau saya tes temperamen dasar 90% sanguin, 10% kolerik. Sejak peristiwa traumatis itu, melankolik saya muncul 30%. Jadi sampai jiwa saya berubah, pribadi saya berubah, temperamen dasar pun seperti yang bukunya Tim Lahaye. Ya, dia seorang psikolog yang mengatakan temperamen Anda bisa diubahkan. Banyak psikolog berkata itu nggak bisa berubah, memang begitu ya begitu. Sesuatu yang luar biasa, yang traumatis luar biasa, bisa menghancurkan. Tapi juga ketika pemulihan terjadi, maka justru keadaan itu menjadi jauh lebih baik sebelum mengalami penghancuran yang sampai jadi trauma itu. Jadi sembuh dari trauma batin, bonusnya juga sembuh dari badan. Ya, oke. Itu yang saya bisa saksikan ya. Selain tadi ada video tadi. Oke. Sekarang saya akan membacakan pertanyaannya ya, nanti biar Ibu Grace yang menjawab ya. Saya akan bacakan Baik. pertanyaannya. Oke. Bu Dokter dan Pak Jarot izin bertanya, jika ada konsul pribadi, bagaimana caranya saya autoimun
miastenia gravis. Ya mungkin untuk konsul pribadinya nanti hubungin di Japri saya ya. Nanti saya berikan Ya, nomor sekretarisnya nomor Ibu adminnya dokter. ya. Tapi mungkin kalau mengenai autoimun miastenia gravis mau dikomentarin singkat Bu. Iya, jadi apapun nama autoimunnya, semua autoimun itu adalah kondisi yang dimulai dengan leaky gut. Yang tadi saya tunjukkan ya, leaky gut, ada leaky brain ya, ada hiperpermeabilitas dari dinding ususnya kita, terutama usus halus ya. Nah, autoimun karena kondisinya leaky gut, maka semua autoimun apapun namanya, walaupun autoimun ada 1001 nama, mau dia mulainya di myasthenia gravis itu kan otot ya, ada di sendi atau di tiroid ya, semua kita atasi dengan pendekatan yang 5R gitu ya. Nah, mungkin eh, apa minggu depan karena beberapa kali saya lihat ya Pak Jarot pertanyaan tentang autoimun ya, saya bisa sampaikan juga tentang leaky gut ya, supaya bisa lebih paham gitu ya. Nah, bisa juga karena ada trauma yang lama, trauma yang kronis, yang akhirnya merusak dinding usus tersebut ya. Jadi myasthenia gravis, semua autoimun, cancer saya selalu katakan kita bisa meningkatkan optimalitas hidupnya, ya kualitas hidupnya, tapi kita buat kondisinya stabil. Ya, artinya kalau kita simbangkan dan akhirnya bisa beraktivitas dengan normal lagi, tapi kalau pada misalnya saat stres yang tinggi lagi, dia bisa balik gitu ya. Jadi kalau sudah ada autoimun, kita bisa menata hidupnya, baik menata habit makan, tidur dan segala macam, tapi juga pola berpikir. Nah, pola berpikir ini yang setiap orang berbeda ya Pak Jarot ya pendekatannya, tetapi pengalaman saya pada saat setiap orang ada kemauan mau berubah, dia bisa berubah. Ya gitu ya Pak. Itu bisa miasthenia gravis. Ya, nanti Oke, untuk yang kedua. konsultasi pribadinya, sekali lagi Japri saya ya, biar saya berikan nomor sekretarisnya Ibu ya. Yang Ya. berikutnya saya komentari dikit, nanti Ibu bisa nambahin. Ya. Makan memang nikmat, lebih nikmat kalau sambil mengunyah. Tapi gimana kalau sudah ompong? Saya mulai dengan pernyataan gini, Tuhan itu baik dan pinter ya. Jadi waktu kita bertambah umur, kita nggak butuh karbohidrat sebanyak waktu muda. Waktu kita udah umur, kita nggak punya protein sebanyak waktu muda. Maka Tuhan pinter tuh, gigi kita dicabutin ya, biar kita nggak makan yang keras-keras lagi. Pak, saya nggak bisa makan banyak. Siapa yang suruh banyak? Jadi, kalau sudah ompong, jangan makan yang keras-keras. Saatnya kita pindah jenis makanan, kembali kayak ke anak zaman anak kecil dulu gitu ya. Jadi makannya emang juga yang udah nggak keras-keras. Memang juga nggak harus banyak. Kalau banyak nanti kita diabetes, kalau banyak nanti kita asam urat, kalau banyak nanti kita kolesterol. Karena kita kebutuhannya juga sedikit, bergeraknya sudah sedikit, makanannya sudah sedikit. Maka Tuhan maksa kita dengan diseimbangkan, giginya Tuhan cabutin tuh gitu ya. Biar nggak rakus gitu ya Pak. Jadi makanlah sesuai dengan gigi yang masih ada. Jadi jangan, nah, tapi bisa diemut-emut kayak anak kecil dulu juga makan tuh diemut-emut lama gitu ya. Itu karena sebenarnya lagi produksi enzim itu. Jadi tapi itu Ya, jangan yang keras-keras ya. Kalau udah ya. ompong nggak apa-apa. Saya juga ada ompong, ada yang ngasih nasihat Pak, Bapak itu biar nggak kelihatan kempot, kasih gigi tambalan. Tuhan sudah cabut, masa saya pasang lagi. Tuhan udah Pakai gigi cabut. palsu Pak. Gigi palsu. Jadi saya nggak pakai gigi palsu. Sini copot tiga, sini atas satu, cara bawah satu. Yang copot-copot ku biarin dengan pola pikir gini. Tuhan udah copot, masa ku pasang lagi. tapi tapi ya itu pendapat saya. Silakan Bu Dokter. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, tadi Bapak Jarod sampaikan artinya makanannya nggak bisa keras, harus lebih lunak ya. Tetapi gizinya tetap harus diperhatikan ya. Jadi kalau emang harus dibantu dibikin lebih lunak dikit, ada kuahnya. Atau ya mungkin kalau sayur dibikin smoothies, ya mau nggak mau gitu. Itu boleh kayak gitu. Tapi artinya bagi Bapak Ibu yang giginya masih lengkap ya, kita pelihara ya. Rajin-rajin kita bersihkan, kita cek ke dokter gigi tentunya supaya yang nggak gampang copot seperti itu. Tapi gizinya tetap kita bisa kendalikan ya Pak Jarot ya. Itu Iya. mungkin dari saya. Selamat malam Bu Oke, Dokter. Saya kanker mamae, CA mamae sudah mastektomi, tapi Umi setelah ya. USG abdomen ada kista liver. Wah, berarti udah kayak ada nyebar ya. Tapi yang Ya, nyebutnya kista ya. ya. Saya nggak tahu apakah memang
ada kistanya dulu karena nggak ketahuan, habis itu di Hmm. USG baru ketahuan, atau memang karena kanker ya. Kalau misal kista yang saya tahu mau di tiroid, mau di pankreas, mau di hati, kista adalah sebenarnya pertahanan tubuh kita. Ya, saya punya beberapa pasien yang ada kista, tapi kalau digali dari riwayat hidupnya, either dia apakah dia memang ada di lingkungan yang pabrik ya banyak pabriknya atau Hmm. punya usaha yang ada pabrikan gitu ya. Jadi ya emang karena kantornya di situ tiap hari terpapar dengan udara yang banyak toksiknya seperti itu ya. Jadi sebenarnya liver yang ada kistanya kita biasa kalau yang saya lakukan ada detoxnya untuk livernya. Harus harus kayak dibersihkan gudangnya gitu supaya fungsi dari liver itu kan ada memegang 500 macam fungsi metabolisme ya supaya bisa berjalan dengan baik ya. Fungsi liver yang terutama adalah juga untuk detox apa yang kita makan, minum, pakai di kulit ya. Jadi kalau memang ada kista, maka fungsi liver yang harusnya memegang banyak fungsi itu tidak akan bekerja dengan optimal. Jadi itu Bu, kista liver kalau ada seamame ya artinya kita harus kendalikan jangan sampai walaupun sudah sembuh gitu ya, kita harus perbaiki pola pikir, kita harus perbaiki pola makan, pola tidur segala macam itu semuanya bisa kita kendalikan gitu Bu. Oh, saya mungkin sekaligus dua saya jadikan satu. Bagaimana Boleh. mengontrol hormon dan makan imbang, bagaimana mengontrol emosi, nah, ya, karena itu kan akan berhubungan jika harus Ya. menghadapi orang yang membuat kita kesal setiap hari. Oke, siap. Jadi mengontrol hormon ya. Mengontrol hormon dan saya mengatakan keseimbangan hormonal dan keseimbangan metabolik ya. Metabolik ya dalam hal ini mungkin lebih ke arah mengontrol gula darah gitu ya dari situnya ya. Adalah dengan aktif bergerak. Artinya dengan ini secara alami ya, alami dulu ya. Secara alami itu kalau kita menjaga otot kita yang kuat, otot yang kita yang kuat ini dengan tetap aktif bergerak, olahraga, dan kita bisa melihat ya kan sekarang banyak timbangan yang bisa mengukur otot kita ya. Maka hormonal kita itu walaupun ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang di usia 40 tahun ke atas makin turun, maka dia tidak akan turunnya sampai turun banget dan menyebabkan banyak gejala. Karena ototnya kuat. Ya, jadi otot itu memegang peranan penting untuk keseimbangan hormonal. Itu yang alami. Tentunya kalau di saya sebagai dokter, saya selalu menghimbau kalau sudah ibu-ibu ya, usianya 40 tahun ke atas atau 45 sampai 55 udah ada gejala sakit-sakit sendi, sakit-sakit punggung, kok lemot pikirnya, oh sakit mahnya, atau mensnya kok makin dikit, mensnya kok tiba-tiba makin banyak, moodnya berubah, tidurnya nggak bisa tenang, itu udah harus cek. Itu adalah tanda tubuh mau berbicara kepada kita bahwa hormonnya mulai tidak seimbang. Ya, lama-lama kalau tidak diperbaiki, moodnya makin turun, nggak ada nafsu makan, bisa anemia, bisa bloating, ya. Jadi nanti makin bertumpuk, ya. Jadi itu ya saya suka katakan ke pasien saya, itulah investasi untuk kita ketahui kondisi hormonal kita. Jadi bisa diperiksa di lab gitu ya. Kemudian untuk mengontrol emosi, jika kita harus menghadapi orang yang membuat kita kesal. Nah, yang membuat kita kesal adalah sebenarnya bukan orang itu, tetapi diri kita sendiri. Yang membuat kita marah bukan orang tersebut, tetapi keputusan kita sendiri. Artinya, kembali lagi dengan pola berpikir kita. Oleh karena itu, kalau misalnya ada pasien-pasien yang punya masalah dengan emosional, ya maksudnya dengan akar pahit dengan masalah-masalah ada kepedihan gitu ya jadi ada ya masalah pikiran lah ya stres itu maka saya akan melihat apakah memang ini cukup ringan yang bisa diselesaikan sendiri atau memang butuh bantuan saya dan tim saya untuk menggali ya karena banyak sekali balik lagi emosi yang dia tahu tapi dia bingung lepasinnya gimana ada yang dia bisa lepasin sendiri karena memang cukup ringan. Ada juga yang dia nggak tahu emosinya apa. Dia udah lupa, tapi di badannya banyak gejala. Jadi itu yang perlu dibantu untuk digali. Ya, jadi memang saya punya program selain Mind Body Intelligence khusus buat yang ada autoimun, cancer gitu ya kita gali. Ya, kayak hari ini saya
alami 2 pasien. Satu pasien itu bisa 2 jam, ada yang satu 3 jam. Kita gali, itu 5 kali gitu ya. Kita gali, kita. Tapi memang pasiennya mau sembuh. Jadi ada kooperatif yang baik. Tapi kalau misalnya pasiennya misalnya, ah nggak mau, semuanya nggak mau, saya nggak bisa, susah kita bantu. Jadi harus ada koordinasi apa ya, komunikasi dan saling koordinasi yang baik, kerjasama yang baik gitu ya. Tetapi menghadapi orang yang membuat kita kesal, kita tidak bisa melupakan memorinya. Ya, orang itu mau jahat kah, mau nyebelin kah kayak gitu. Tapi sebenarnya yang memberi makna dia jahat atau nyebelin kan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya adalah kalau emosi tersebut membuat kita sakit, pertanyaannya adalah apakah kita bersedia untuk berdamai dengan emosi tersebut? Memorinya tidak bisa hilang, ya, tetapi emosinya bisa stabil. Ya, seperti Pak Jarod banyak kesaksian ya, sudah ditipu, sudah apa, tapi bisa berdamai. Akhirnya sekarang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu contoh yang nyata. Ya, tapi kan prosesnya yang tidak simsalabim ya Pak Jarod ya, butuh waktu, butuh banyak berdoa seperti itu. Tapi kuncinya adalah setiap orang bisa, asal mau. Ya, gitu ya Pak Jarod. Oke, ya. Saya lanjutkan dulu pertanyaan yang lain. Apakah kadar hormon neurotransmitter dalam tubuh bisa diukur? Hormon bisa. Kalau neurotransmitter itu karena ada hubungannya ke hormon, biasanya bisa dikaitkan. Contohnya, kalau ibu-ibu ya, saya paling senang kasih contoh ibu-ibu karena itu paling banyak. Kalau misalnya udah usia 45, terus dia bilang, dok, saya susah tidur. Dulu saya taruh kepala saya di bantal, saya bisa tidur. Sekarang nggak bisa tidur, itu tandanya. Aduh dok, saya dulu mah pemberani dok. Saya nyetir sendiri keluar kota, belum ada Google dok. Pakai map aja saya sendiri nyetir bisa. Sekarang saya nyetir keluar kompleks, saya takut. Takut yang berlebihan, yang nggak ada maknanya. Itu suatu gejala bahwa ada hormon calming, hormon kita progesteron itu menurun. Nah, progesteron ini kalau menurun akan ada kaitannya dengan produksi neurotransmitter di otak kita namanya GABA. Ya, GABA itu yang membuat kita calm malam hari bisa tidur, gitu ya. Jadi ada hormon melatonin, ada neurotransmitter yang membuat kita siap untuk tidur. Nah, kalau kita fight or flight terus, overthinking terus, kortisolnya naik terus, ya gimana hormon melatoninnya mau keluar, neurotransmitternya apalagi udah menopause, perimenopause, kok progesteronnya turun. Jadi yang kalau kita udah ukur hormonnya dia rendah, maka kita bisa kaitkan dengan neurotransmitter, gitu ya. Kemudian itu secara lab bisa Pak Jarod tambahkan di sini dengan tes QRMA juga bisa. Ini ada satu pertanyaan yang terlewat, Pak. Saya jawab sedikit ya, Pak, di atas. Apakah vitiligo bisa disembuhkan? Vitiligo itu yang bercak-bercak putih ya di kulit ya. Vitiligo itu termasuk autoimun ya. Jadi balik lagi, vitiligo itu bisa diredakan. Ya, artinya jangan sampai makin luas. Caranya gimana? Caranya adalah pendekatan 5R lagi. Kita lihat apakah ini karena vitiligo itu kan karena sel imun tubuh kita menyerang melanosit atau eh, zat yang memberi warna ke warna kulit kita gitu ya, sel zat pigmen gitu ya. Jadi kalau memang ada vitiligo sudah ada disfungsi mitokondria, ada ketidakseimbangan hormon tiroid dan adrenalnya, ada juga karena penyebab stres, faktor stres kita harus gali apakah ada sitokin proinflamasi yang muncul gitu ya. Jadi regulasi autoimun itu ada komunikasi yang tidak lancar. Nah, salah satu vitamin yang bisa mengontrol, menjaga ya ada 2 sebenarnya vitamin yang mengontrol atau menjaga keseimbangan orang-orang dengan autoimun adalah vitamin D. Ya, vitamin D itu bukan vitamin tetapi prohormon yang mengendalikan komunikasi antar selnya dan juga vitamin C ya yang bisa memperbaiki kerusakan jaringan ya sel-sel dalam tubuh kita. Ya, jadi itu mungkin dari vitiligo itu kita bisa tambahkan juga eh, apa mineral antioksidan, selenium ya, N-asetilsistein gitu, hormonnya kita lihat, kita seimbangkan. Jadi banyak hal, tapi memang tidak bisa hanya satu. Tidak bisa hanya satu, kita harus lihat dari berbagai macam sisi dan mencoba menyimbangkannya dari sisi hormonal, dari sisi stres, dari sisi mitokondrianya. Gitu ya. Oke, Iya. next Pak. Malam, Dok. Kalau anak remaja masih ngompol, apakah itu karena trauma atau ada pemicu yang lain? Apa ini penyakit?
remaja, ya, remaja masih Anak ngomong. remaja ya, jadi artinya biasanya ada trauma. Kalau remaja harusnya kan nggak ngompol lagi ya, apalagi anak SD juga harusnya nggak ngompol gitu ya. Kalau ada ngompol, saya pernah dengar juga ada cerita seperti itu, masih ngompol, eh itu nggak normal ya. Artinya memang anaknya eh, mau nggak diajak untuk konsultasi, itu harus digali, Bu. Terus kalau misalnya ibu atau bapak tahu mengompolnya kapan, pada saat dia ketakutan kah atau gimana gitu ya. Jadi itu eh, bisa diperbaiki. Apalagi kalau anaknya sendiri merasa itu terganggu gitu ya. Jadi orang itu bisa berubah atau misalnya dalam kita katakan dalam ilmu hipnoterapi ya, hipnoterapi is actually self hypnotherapy. Setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk self hypnotherapy, mengubah mindsetnya sendiri asal dia mau. Ya, kita hanya membimbing, tetapi mengubah cara berpikir persepsinya adalah tergantung masing-masing orang dan semuanya bisa. Oke, pertanyaan terakhir ya, Ya. Bapak Ibu ya. Ya, Umur 11 tahun perut atas selalu gembung, banyak angin. Kenapa ya? Umur 11 tahun anak ya, perutnya selalu gembung. Hmm. selalu kembung. Anak 11 tahun itu artinya kelas berapa ya? 6 SD kali ya? Kelas 5, kelas 6 ya. Bisa saja ada stres di sekolah. Jadi ada apa namanya? Pemicunya di sekolah dengan teman-teman, dengan guru itu nomor satu yang kita harus pikirkan. Bisa kembung juga, bisa karena dia sensitif terhadap makanan tertentu ya. Jadi harus digali Bu, ini kenapa kembung, kapan dia kembung, kalau makan apa dia kembung gitu ya. Tapi artinya kita bisa tanyakan kepada anaknya gitu ya. Tapi nomor satu usia anak masih 11 tahun harusnya nggak kembung ya, karena kan semua organnya masih bagus banget, bahkan masih dalam pertumbuhan ya. Jadi kalau ada kembung, apakah dia sensitif, pencernaannya, ada makanan, misalnya kalau minum susu gitu ya, ada yang kembung gitu ya, atau makan yang gluten bisa kembung. Jadi jenis makan apa yang membuat dia kembung, kondisi apa yang pada saat apa harus kembung. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus kayak detektif gitu loh, harus lihat, oh dia kembungnya ternyata pada ini gitu. Ya itu bisa bisa kita perbaiki juga ya. Oke, ya terima Hmm. kasih Bu Dokter. Ya, Walaupun sama-sama sebagai Pak. iya sebagai boleh nomor minta nomor telepon, ya nanti yang Boleh. minta nomor teleponnya WA saya ya, yaitu ada anaknya tadi yang jadi suka dibully teman. Oke, sebagai Ya, penutupnya ya Bapak Ibu, jadi ini pertanyaan terakhir. Sebagai ya, penutupnya saya akan komentarin yang tadi soal gimana menghadapi orang yang selalu bikin kita emosi, kesal setiap hari. Nah, kenapa ini saya komentarin? Karena ini penting. Karena itu akan menjadi namanya stres sistemik. Stres di mana itu secara sistem kita ada di dalam sistem yang membuat kita stres. Itu akan menjadi jangka panjang membuat kita punya penyakit macam-macam ya, penyakit-penyakit bahkan yang nggak jelas asal usulnya, karena penyakit psikosomatis, penyakit ya tubuh. Hari ini serial belajar mengenai psikofisiologis yang dari panjang lebar dijelaskan Ibu Dokter. Nah, kalau kita itu bikin pertanyaannya bukan kesal yang setiap hari, berarti bukan sistemik karena otomatis itu nggak berlangsung terus-menerus jangka panjang. Oke, kita kasih contoh. Kalau Bapak Ibu kesal, stres, kesal, sakit hati karena teman di kantor, ya bagi saya lebih mudah. Pindah kantor aja, pindah pekerjaan. Bos bikin stres, pindah kantor aja. Anda stres karena pendeta gereja, pindah gereja aja. Nah, maksud saya gimana kalau stres itu karena suami atau istri? Maksud mau pindah suami, pindah istri. Suaminya baik sih, tapi mertuanya jelek. Maksud nggak ganti pasangan, tapi ganti mertua? Kan nggak bisa. Nah, yang bikin ke setiap hari ini kan kebanyakan ini ya pasangan sih gitu ya. Makanya ada jurnal tuh menarik namanya honeymoon effect. Orang pacaran itu sehat-sehat ya, tapi orang menikah penyakitan semuanya. Nah, kenapa orang menikah pada penyakitan semuanya, mulai banyak penyakit, banyak masalah? Karena pasangannya itu yang bikin stres. Ya, udah mengampuni dilukai lagi, sakit hati sembuh dilukai lagi, kesel lagi, kesel lagi. Nah, maka muncullah gimana dong kalau begini caranya? Oke, saya berikan beberapa tips. Yang nomor satu, berpikir logis. Dalam arti begini, mulai sadar ya, awareness, berkesadaran dengan pengetahuan yang kita miliki.
Kalau saya marah, kortisol saya naik, kortisol naik, insulinnya turun, lalu gula saya naik. Kalau saya sakit hati, tuh ternyata tubuh saya livernya nggak bagus sistem detok, detok nggak bagus, racun nggak keluar, saya alergi. Wah lebih jauh lagi racun nggak keluar, jadi radang, saya jadi kanker. Jadi kalau saya nggak bisa mengampuni, saya yang sakit. Saya marah, gula saya jadi nggak stabil. Saya marah, nitrik oksid turun, pembuluh darah kaku, saya bisa kena stroke. Jadi semua perasaan negatif ujung-ujungnya kita sakit. Seperti yang Bu Dokter tadi jelaskan, sakit ini, masalah perasaan ini, sakit pinggang, rasa ini, jadi jantung, masalah ini, pencernaan. Maka berpikir rasional begini. Masuk kesehatan saya serahkan dan tergantung sama, oke, Anda menyebut yang bikin kesal itu apa? Kita sebut kunyuk ya, atau sebut setan ya. Masuk kesehatan saya serahkan sama kunyuk satu itu. Dia marah, dia nggak sadar kalau salah. Kita yang jadi sakit. Nah, jadi kita ngambil keputusan gini, bukan demi dia, demi kesehatan saya nggak akan kesel deh. Ya, saya nggak akan kesel dah demi kesehatan saya. Itu namanya berpikir logis. Karena kalau saya gembira, saya suka cita, saya isi going, diledek saya nggak merasa diledek gitu ya. Ya terserahlah ngomong apa gitu ya. Itu kita lebih sehat. Jadi kita berpikir logis supaya nggak kesal dengan apapun dan walaupun karena demi logika kita berkata saya lebih sehat kalau saya tidak bereaksi kesal. Yang kedua, saya sering bertanya begini, Bapak Ibu pulang dari gereja, pulang dari masjid, pulang dari arisan, ya, jalan kaki karena rumahnya nggak jauh. Di tengah jalan, wah ada orang gila ya, orang Jawa bilang ngomong edian gitu ya. Wah ini orang gila ini meledek, kamu gendut, kamu jelek, kamu kayak muka buagong, kayak babi. Wah kayak diledek abis, ya. Anda marah nggak ketika diledek-ledek sama orang gila? Marah nggak? Diajak berantem lagi. Kalau berani berantem sama saya gitu. Ada berantem nggak? Diajak berantem sama orang gila? Ya enggak, ya kan? Karena Anda sadar dia orang gila yang meledek Anda. Nah, sekarang begini. Yang bikin kesel itu siapa? Bunyuk satu itu, setan satu itu, atau pasangan. Jadi gini, kalau dia marah-marah, meledek gitu ya, dalam hati aja. Anggap aja orang gila gitu loh ya. Jadi berkata aja dalam hati, sing waras ngalah, wong edan aja dilawan gitu ya. Jadi kalau Anda sadar atau anggap dia orang gila, wong edian, yes. Wong edian rasa dilarang, rasa dilawan, dah. Orang gila dilawan, percuma lah, tambah saya nanti malah dibunuh ya, dah gitu ya. Sing waras ngalah, sing waras ngalah, sing waras ngalah gitu ya. Itu membantu ya, membantu kita itu bisa nggak kesel gitu ya. Kenapa? Lah, Anda ketemu orang gila, bos ada kesel ya kan? Langkah yang ketiga, ada orang jahat. Oke, kita ilustrasi lagi ya. Kita pakai ilustrasi sebagai renungan malam. Kita ilustrasi dulu bukan orang jahat, bukan orang gila, bukan orang yang bikin kesel ya. Anda tinggal di komplek, di mana untuk keluar komplek paling deket tuh lewat gang satu. Tapi di situ ada anjing yang galak. Anda gimana caranya? Muter aja gang 4, ya jauh-jauh nggak apa-apa lah, boleh. Itu namanya teknologi teknik menghindar. Jadi orang-orang yang bikin kesel tadi ya dihindari aja, nggak usah ketemu gitu ya. Tapi ntar ketemu di mall, ntar ketemu di mana? Ternyata dunia itu sempit, di mana aja ketemu gitu ya. Tapi bolehlah, namanya teknik menghindar. Tapi tak kasih cara teknik yang lain. Kalau ini kita ilustrasinya di gang satu Anda anjing galak. Nah, gimana Anda sengaja lewat gang satu, tapi waktu Anda pergi keluar komplek, lewat gang satu tadi, jangan lupa bawa sepotong ayam, sepotong tempe, tahu yang tadinya jatuh, telur yang mau dimakan jatuh ke lantai diambil lagi. Itu bawa, kasih ke anjingnya. Ya, kasih ke anjingnya. Itu anjing galak, dikasih makan sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, percaya saya. Ya, karena di rumah saya ada anjing 2. Ya, itu yang suka ngasih makan itu istri dan anak saya. Wih, itu kalau mobilnya istri datang, anak datang, denger mobilnya, suara mobil aja datang, itu anjing ke pagar, langsung ekornya ipit 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 gitu ya, menyambut gitu ya. Nah, saya di rumah saya ada entok, bebek, ayam, saya kasih makan mereka. Tapi saya nggak pernah ngasih makan anjing. Jadi kalau itu jam 11, tak perhatikan jam 10, jam 11 tuh anjing suka berjemur. Saya datang gitu, itu anjing coba begini, ngelirik saya. Tek, terus dia tidur lagi, berjemur lagi. Tapi kalau istri saya atau anak saya datang, dia lihat, wah dia gembira, dia kepager, dia sambut gitu. Kenapa? Karena anak istri saya suka ngasih makan gitu. Sedangkan saya nggak pernah ngasih makan, jadi cepat dilirik aja, set, tidur lagi gitu ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu di gang satu ada anjing galak, setiap kali berangkat nggak usah muter jauh-jauh, capek. Menghindar itu capek.
ya, hadapi, kasih makan, kasih makan, kasih makan, gitu ya. Itu namanya rumusnya adalah, jurusnya, hukumnya adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi anjing yang galak tadi kasih makan. Nanti udah 10 kali, 15 kali, ibu itu anjing lihat ibu dari jauh, dia akan dari jauh ekornya udah ipit 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 gitu. Nah, makanya apa? Kalau punya suami yang galak, punya mertua yang galak, ya mohon maaf nih, kayak anjing tuh galaknya, dikasih makan, ya kan? Dikasih makan, waduh, kasih makan sekali, dua kali, dibaiki sekali, dua kali, nanti percaya saya. Begitu ibu, ketemu ibu, dia ipit, 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 ipit. Jadi udah, kalau udah nggak bisa dimarahi tambah keras ya, diledek tambah ngamuk, dibales tambah balas lagi, kasih makan itu anjing, kok anjing. Ya, kalau ilustrasi anjing, anjingnya dikasih makan, itu kan bukan anjing ya, dari suami, mertua yang bikin kesel itu, dibaikin aja terus. Bang anjing aja punya perasaan kok. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi bisa, itu beberapa tips gitu ya. Makanya saya sering mengatakan begini ya. Kalau kita stres karena suami, stres karena istri, terus gimana ya? Masa kita jadi sakit gara-gara dia? Ya nggak mau lah. Saya mau sehat apapun dia. Saya mau sehat walaupun dia. Gitu. Pak, tadi Bu Grace bilang ada energi yang luar biasa di dalam cinta kasih. Profesor David Hovind juga bilang begitu. Nah, maka ini tips yang terakhir. Ketika kita menghadapi orang-orang yang mengesalkan di sekitar hidup kita. Contoh, kita diledek, dimarahi, diledek, dimarahi, diledek, dimarahi, diledek, dimarahi, dibentak-bentak, dimarahi, dibentak-bentak, dimarahi. Tapi ini adalah kunci yang terakhir nih, hanya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan, lalu yakin banget ya, nanti kalau misalnya suatu saat Tuhan panggil kita berjumpa dengan dia, kita masuk surga, nah kita punya pasangan, punya mertua yang gualak jahat, maka kita berkata begini, Tuhan kasihan ya, dia tuh marah-marah sama saya. Jadi kita bukan mengasihani diri sendiri, kita kasihan sama si pelaku, kita korban yang mulia. Namanya saya berikan nama, kita tuh korban yang mulia. Kita korban yang bahagia. Kita korban, dimaki-maki, dibentak-bentak, ditipu. Tapi kita berkata begini, Tuhan kasihan ya, dia tuh marah sama saya, dia bentak-bentak sama saya. Tuhan, aduh, lagi sekarang dimarah Tuhan. Dalam hati aja ya, Tuhan beri kekuatan pada jantungnya, jangan sampai putus Tuhan. Kalau dia marah-marah begitu, jantungnya berdetak keras, nanti putus, nanti dia mana Tuhan, dia mati, nanti dia masuk neraka Tuhan. Tuh, Tuhan beri kekuatan pada jantungnya, gitu ya. Kalau ada dimarahi lagi, Tuhan, saya sih dimarahi nggak apa-apa Tuhan, tapi kasihan dia kan Tuhan, kalau dia marah-marah gitu nanti nggak bisa tidur Tuhan. Dia makan nggak jadi vitamin Tuhan, nanti dia sakit tuh Tuhan. Tuhan, tunggu dia bertobat dulu Tuhan. Dia bertobat, nanti dia kenal Tuhan, kalau mati masuk surga. Nah, saat itu Tuhan, kalau mau cabut nyawanya, cabut Tuhan. Tapi dia udah bertobat duluan Tuhan. Nanti kalau dia sudah bertobat, pasti ibu doanya beda ya. Tuhan, jangan dicabut nyawanya Tuhan. Dia sudah baik dia sekarang gitu ya. Tapi kalau kita mengasihani diri sendiri, kita makin sedih. Jadi kita mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain. Kita kasihan sama orang lain yang jahat. Tuh orang itu nipu saya, kasihan ya, dia nipu saya gitu kan mati masuk neraka ya, doh Tuhan. Dia berdoa Tuhan biar dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti orangnya nanti akan berubah Tuhan. Nah, saat Bapak Ibu bisa mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, itu energinya luar biasa. Kenapa? Karena begitu Ibu bisa mengasihi orang lain seperti itu namanya kesal itu hilang. Yang ada belas kasihan. Dan ketika kita ada belas kasihan, itu ada energi yang terbarukan. Kita nggak capek-capek. Ini tadi pagi saya bangun jam 5 ya, 5.30 saya mimpin Zoom ya. Tadi jam 6.15 saya izin kan, karena 6.15 saya berangkat ke Kelapa Gading. Jam 8 itu pasien pertama udah mulai ketemu, sampai saya tadi jam setengah 6 sore. Pulang udah kena jam macet. Kalau saya dari Kelapa Gading lewat tol Pondok Indah, macetnya luar biasa. Saya sampai muter ke Depok. Dan ketika saya ngambil kita muter di Depok, bersyukur. Sebelum arah muter ada rest area, saya berhenti itu masih di dekat Cibubur sana tadi, ya. Sebelum belok kanan dekat Cimanggis untuk ngambil rest area, saya buka Zoom. Lalu ya ini sampai rumah sekarang ini gitu ya. Dari jam 5 pagi saya belum 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 istirahat. Karena waktu saya ketemu orang sakit atau orang yang nggak bisa beli suplemen, muncul belas kasihan. Kalau gitu tak ajari dah, nggak perlu suplemen ini, daun kelor aja, ya. Tanam daun kelor itu mineralnya lengkap gitu ya. Jadi kalau kita itu penuh belas kasihan,
energi kita itu nggak ada habisnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita penuh kasihan kepada diri sendiri, dengan cepat energi kita habis. Ya, oke, itulah yang saya bisa tambahkan. Penutup mungkin dari Ibu Grace, kalau ada penutup silakan, masih ada waktu 5 menit, ya 3 menit penutup kita silakan. Ya, jadi benar sekali yang Pak Jarod katakan bahwa antara belas kasihan dan kasihan itu beda ya. Jadi kalau belas kasihan itu mengeluarkan hormon oksitosin. Jadi intinya adalah apapun yang sudah saya sampaikan hari ini dan juga sudah dilengkapi oleh Pak Jarod adalah semua kesembuhan itu adalah nyata. Ya, Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Hanya kita saja yang kadang-kadang memberikan persepsi yang negatif ya, menyerap emosi yang negatif dari orang yang marah-marah. Ya kita harus balik berpikir, mungkin orang itu juga ada masalah. Kenapa kita yang harus serap, kita yang kesel, kita yang sakit gitu ya. Jadi ini adalah the power untuk mengembalikan persepsi yang positif. Apalagi kalau kita mengenal Tuhan dengan sangat baik gitu ya. Jadi semua Bapak Ibu yang di sini yang punya gejala sakit ini sakit itu semua ada apa ya kesempatan untuk sembuh. Semua ada kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Jadi tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berharap pasti ada jalan keluar dan jawaban dari Tuhan untuk memberikan Anda kesembuhan dan juga apa yang Anda inginkan. Gitu ya Pak Jarot. Oke, terima kasih Bu Dokter. Selamat malam Terima kasih. teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai minggu depan. Besok pagi yang mau ikut Oh, Bapak sore. besok pagi, saya minggu depan. Nah, Oke, ya, terima kasih. Selamat pagi, besok pagi 5.30. Selamat malam semuanya.